Hai guys, admin di sini. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita Xixing. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Chapter dimulai memperlihatkan kesatria Asura mendadak marah atas tindakan Buddha Rulai yang tiba-tiba masuk ke arena untuk menyelamatkan muridnya yang tidak lain anak sang Raja Asura. Bunuh dia. Aku tidak akan mengampunimu lagi, ucap Raja Asura. Matilah Dewa Langit, seru kesatria Asura yang menyerang Buddha Rulai. Buddha Rulai pun sudah terkepung, merasa terdesak. Buddha Rulai pun mengeluarkan segel cahaya emas sambil berkata, "Terima kasih sudah menerimaku Raja Asura. Aku tidak bisa tinggal di negeri Asura lebih lama lagi." Cahaya kemasan berhasil mengelabui kesatria Asura dan mementalkan beberapa kesatria Asura. Dinding istana pun langsung ditembus oleh tubuh emas Buddha Rulai sambil membawa kabur muridnya. Buddha Rulai pun berhasil keluar dari kerajaan Asura, tapi nampak masih banyak kesatria Asura yang mengejarnya. "Hai Tathagata, menyerahlah," ucap kesatria keempat Asura. "Dulu raja terlalu baik padanya, Dewa Langit yang licik tidak bisa dipercaya," ucap kesatria Asura. "Kamu kira negeri Asura tidak ada orang lagi? Walaupun di sidang pengadilan itu kau bisa mengalahkanku, tapi sekarang berbeda. Dewa Langit ini lumayan hebat, tidak ada yang bisa melawannya kecuali kamu perlu mengalahkan ratusan petarung Asura dalam satu kali serangan untuk melepaskan diri. Ini tidak mungkin." Dengan tatapan yang tajam, Buddha Rulai terlihat sudah siap untuk menghadapi semua pejuang Asura. "Semuanya mundur," ucap Raja Asura seakan ingin turun tangan secara langsung. "Untuk membunuhmu Tathagata, harus aku sendiri yang turun tangan," ucap Raja Asura dengan ekspresi wajah sangarnya. Buddha pun merespon ancaman Raja Asura dengan satu kata raja. "Hari ini cepat atau lambat akan tiba, benar kan?" ucap Raja Asura. Buddha Rulai merasa ancaman terbesar sudah di depan mata, yaitu Raja Asura. Buddha Rulai pun meletakkan muridnya yang terluka parah akibat pertarungan di arena sebelumnya. Asura dan Dewa Langit dulunya adalah saudara, sekarang malah menjadi musuh yang saling membenci. "Aku selalu yakin pasti ada cara menyelesaikannya," ucap Buddha Rulai. "Saat bertemu denganmu, aku merasa ini adalah kesempatan. Paling tidak kita bisa menjadi teman, ini adalah permulaan yang baik. Aku akhirnya menemukannya, semua adalah orang yang seperti itu, tapi malah harus dibunuh oleh tradisi kalian. Aku bersedia mendekati kalian karena aku mencari cara untuk menghilangkan kebencian. Aku sudah bilang, tidak mungkin mengubah kami menjadi kalian. Kamu sudah melewati batas, aku akan membunuhmu." Raja turun tangan, ucap wanita Asura. Semua petarung Asura mundur. Raja mau turun tangan. "Kalian lihat itu," ucap kesatria kedua Asura. "Raja mau menghadapi Tathagata. Tidak perlu ikut campur lagi," seru pejuang Asura. Buddha merasa semua yang dia lakukan tetap saja tidak bisa menghasilkan perdamaian. Pertempuran pun tidak terelakkan. "Masih ingatkah pertempuran kita dulu? Masih belum ada yang menang dan yang kalah." "Benar," ucap Raja Asura. "Aku harap kekuatanmu melebihi pada waktu itu. Kalau tidak, tidak akan ada artinya." Raja Asura pun langsung mengeluarkan aura yang sangat kuat. "Kalau kamu merasa pemikiranmu, tunjukkan kepadaku kemampuan terkuatmu." Buddha merasakan betapa mengerikannya kekuatan Raja Asura. Buddha juga mulai serius. Dia tahu satu saja tindakannya yang salah akan berakibat fatal. Raja Asura mulai melakukan serangan dengan kedua pedangnya. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Tampak tebasan pedang dengan aura yang dahsyat akan menerjang Buddha Rulai. Dan belum sempat terayun, tebasan dari kedua pedang raja bisa ditahan dan langsung menekan titik lemah dari serangan raja. Tebasan Raja Asura ini sangat berat, kalau terkena pasti akan sekarat, ucap Buddha Rulai. Tebasan dari Raja Asura tiba-tiba datang lagi. Namun lagi-lagi bisa ditangkis Buddha, dan raja pun terlempar beberapa meter. Buddha pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Buddha pun langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Sepertinya Buddha akan menyelesaikan dengan satu kali serangan. Serangan Buddha tepat mendarat di tubuh Raja Asura. Aura dari serangan Buddha membuat lantai berhamburan. Serangan tinju yang dipusatkan ke beberapa titik. Terlihat serangan Buddha tidak berdampak pada Raja Asura. "Tathagata, kamu tidak akan mengalahkanku dengan mudah," ucap Raja Asura. Saat hampir mencapai jantungnya, ada kekuatan yang membuatnya tersebar ke 4 titik lain. Tidak bisa tepat pada sasaran. Aura pedang iblisnya bisa melindungi dia dari seranganku. Seketika pun Raja Asura langsung menyerang Buddha Rulai. Scene pun berpindah memperlihatkan rombongan Tang Sansang. Di sini diperlihatkan rombongan Tang Sansang yang sedang berbincang dengan adik kerbau. Tanpa basa-basi, adik kerbau langsung bertanya, "Mana Gokongku?" Tang Sansang pun dengan berbagai alasan mencoba untuk membujuk adik kerbau untuk kembali pulang.
Akan tetapi adik kerbau pun tak menggubrisnya dan berkata, "Tang Sansang, kamu punya tanggung jawab untuk membiarkan aku bertemu dengan Gokong." Seketika itu pun pandangan adik kerbau tertuju pada Sumokong yang sudah berubah menjadi kecil dan mencurigai bahwa dia adalah Sumokong. Sumokong yang bingung pun langsung berbohong dan bilang bahwa dia adalah Guyun, bukan Sumokong. Dan dia juga bilang kalau dia tidak mengenal adik kerbau. Seketika emosi adik kerbau pun langsung memuncak membuat panik semua orang. Tang Sansang pun berteriak, "Adik kerbau, tenanglah." Seketika pun emosinya mereda dan dia memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanan mencari Sumokong seorang diri. Sebelum adik kerbau pergi, Sumokong pun bertanya kepada adik kerbau, "Apa dia sangat penting bagimu? Kenapa mau susah payah mencarinya?" Adik kerbau pun menjawab, "Pentingkah? Aku juga tidak yakin." Sambil membayangkan kenangannya dengan Sumokong, singkat cerita adik kerbau pun berpamitan untuk pergi. Dan dengan tengilnya Sumokong pun menasihati adik kerbau yang harus hati-hati karena dia ceroboh. Dan adik kerbau pun membalasnya dengan berkata, "Masih perlu kamu nasihati, jagalah dirimu sendiri." Setelah kepergian adik kerbau, Tang Sansang pun mengeluh karena telah banyak berbohong. Sumokong pun dengan santainya berkata itu karena terpaksa. Guru juga mengerti karakternya. Lalu Sin pun berpindah lagi ke Istana Langit. Di sini diperlihatkan Guanyin atau Dewa Loki sedang berjalan di taman bersama pelayannya. Sang pelayan pun bertanya Dewa Loki jarang ada waktu senggang seperti ini. Guanyin pun menjawab, "Dunia langit dulu memiliki 2 dewa pelindung. Saat itu rasanya lebih santai. Namanya Tathagata. Dia disebut sebagai pengkhianat. Sekarang sudah bukan lagi. Dunia langit dulu juga bisa berbuat salah." Sang pelayan pun bertanya lagi, apakah dia akan kembali? Guanyin yang mendengar itu pun hanya terdiam. Sin pun berpindah lagi memperlihatkan alam baka yang sudah tak memiliki raja karena telah dibunuh oleh Sumokong. Kemudian muncul sesosok yang mengendarai hewan yang bisa terbang. Belum dijelaskan siapakah sosok misterius ini. Pada intinya sosok ini langsung mendeklarasikan dirinya untuk menggantikan posisi raja alam baka yang kosong. Sin pun kembali pada pertarungan Raja Asyura dan Buddha Rulai. Diperlihatkan serangan dari Raja Asura berhasil mengenai tubuh Buddha, tampak sangat mengerikan. Buddha pun terpental. Tathagata, kau pasti akan mati. Pedang iblis raja akan membelahnya menjadi beberapa bagian. Tidak, masih belum. Kekuatan Tathagata tidak hanya sampai di sini. Pedang iblis raja tidak melukai tubuhnya. Satu tebasan pedang iblis Asura menyimpan banyak sayatan lain, tidak memberi kesempatan pada lawan. Jurus ini jauh lebih hebat dari waktu itu. Ucap Buddha Rulai dengan terpaksa harus menahan dengan tubuh emas miliknya. Tathagata, jurus pelindungmu tidak akan bisa bertahan lama. Apa kamu hanya diam dan menunggu mati saja? Kemampuan dewa terhebat dunia langit ternyata hanya segini. Ucap Raja Asura, dewa terhebat sudah bukan lagi impianku. Balas Buddha, selain bertarung dan membunuh, masih banyak hal yang penting di dunia ini. Di dalam hati, Buddha berkata, tapi menghadapi Raja Asura hari ini, aku terpaksa menggunakan seluruh kemampuanku. Menarik, ucap Raja melihat Buddha merilis tubuh emas raksasanya. Raja sebagai seorang teman dengarkan aku sekali lagi. Biarkan aku pergi, maka semua bisa hidup. Pemenang di antara kita bisa ditentukan lain kali. Kalau masih bersikeras bertarung, aku masih bisa menghindari kepungan ini. Kamu tidak bisa mendapatkan pertarungan yang kamu inginkan. Memberi kesempatan untuk anak sendiri apakah sesulit itu? Suatu pukulan dari tubuh emas Buddha Rulai tepat ke arah Raja Asyura. Begitu keras pukulannya membuat dinding di sekitarnya hancur. Ksatria Asura kaget melihat pukulan Buddha Rulai yang sangat dahsyat. Sialan, ucap ksatria kedua. Ksatria kedua mengingat kekuatan Buddha Rulai di arena kemarin. Ia baru menyadari bahwa kekuatan Buddha Rulai setara dengan rajanya. Mendadak serangan dari Raja Asura menghantam tubuh emas Buddha. Tubuh emas raksasa Buddha Rulai perlahan hancur. Akibat serangan itu, sepertinya Buddha Rulai tidak akan baik-baik saja. Butiran emas pun berhamburan di atas langit, hanya menyisakan kepala emas raksasa dan jatuh di dekat raja. Dan ternyata yang hancur itu hanyalah patung emas saja. Buddha Rulai pun berhasil melarikan diri. Dengan penuh amarah Raja Asura menyebut nama Tathagata. Buddha Rulai berhasil kabur dengan jurus perubahan wujudnya. Dia membawa anak Raja Asura menjauh dari kerajaan. Kita akan segera bertemu lagi, ucap Raja Asura. Sepertinya Raja Asura berencana untuk mencari Buddha Rulai untuk menyelesaikan pertarungan mereka lagi. Buddha pun terus terbang menjauh dari kerajaan Asura. Dia terbang membawa muridnya yang sedang sekarat. Merasa pergi sudah cukup jauh, Buddha Rulai turun ke atas bukit untuk beristirahat sejenak.
Buddha sangat merasa kelelahan setelah sempat terbang tanpa henti. Di atas bukit, Buddha Rulai memeriksa keadaan muridnya yang hampir kehilangan nyawanya. Sin pun pindah ke kerajaan langit. Ternyata Buddha Rulai berhasil menyelamatkan nyawa muridnya yang dia bawa ke kerajaan langit. Setelah meninggalkan muridnya di tempat yang aman, Buddha pun menghadiri rapat para dewa. Di sana Buddha berkata, kurang lebih begitu kejadiannya. Oh, ternyata ada hal seperti itu yang terjadi, ucap Raja Langit dalam wujud separuh jiwanya. Salah satu dewa pun berkata Dewa Tathagata bisa menjadi tamu di negeri Asura. Sungguh mengejutkan. Mereka dan Dewa Langit tidak pernah cocok. Para dua di langit sedang berdiskusi merencanakan untuk perdamaian antara para dewa dan seluruh kaum Asura. Mereka tahu kalau ini sulit untuk didapatkan. Meskipun pengalaman Buddha Rulai kali ini terkesan baik, pada akhirnya tidak ada hasil yang berguna. Kedamaian. Tidak pernah ada kata ini di kehidupan mereka. Mereka terkenal karena obsesi bertarung mereka, ditambah kebencian mereka kepada kita. Ucap dewa lainnya, Tathagata, dulu kau memintaku untuk tidak menyerang Asura. Aku tidak menurutimu. Akibatnya dunia langit terpecah. Sekarang kalau dipikir kembali, memang tidak seharusnya dunia langit bersedia berdamai. Tapi bagaimana dengan Asura? Menurutmu, bagaimana situasi kerajaan Asura? Ucap Raja Langit, Raha gila. Walau berada di puncak kekuasaannya, semua pasukannya adalah petarung. Jawab Buddha Rulai, aku mengerti kekuatannya. Jawab Raja Langit, Buddha Rulai berencana kembali ke kerajaan Asura, tetapi dilarang oleh salah satu dewa. Hal ini akan kita bahas lagi nanti, ucap Raja Langit. Buddha Rulai pun disuruh pergi untuk beristirahat. Sepertinya hanya kamu yang bisa membela Asura. Kamu harus berhati-hati bicara terlalu banyak, kamu dicurigai bekerja sama dengan musuh, ucap Guanyin. Tathagata, kamu adalah orang yang tidak memikirkan akibat kelakuanmu. Tiba-tiba muncul di depanku membawa seorang Asura ke dunia langit. Guanyin pun menyarankan kepada Buddha Rulai agar jangan sampai ada dewa lain yang tahu bahwa Buddha Rulai sedang menyembunyikan anak dari Raja Asura. Kalau sampai ada yang tahu, pasti anak itu akan mati dibunuh. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang. Aku mau membiarkan dia di sisiku, bukan hanya karena kami adalah guru dan murid. Paling tidak tunggu sampai dia sembuh, ucap Buddha Rulai. Kamu terlalu optimis. Semua dewa dunia langit menganggap Asura sebagai musuh. Sebagian besar pasti akan berpikiran sama dengan Jenderal Langit Barat, ucap Guanyin. Ini memang sangat sulit. Melewatkan kesempatan untuk berdamai karena terkait dengan masa lalu sungguh disayangkan. Dia adalah satu-satunya Asura yang bersedia berkomunikasi. Kalau suatu hari benang kusut antara dunia langit dan Asura bisa dibuka, maka kesempatan itu pasti ada padanya. Yang aku khawatirkan adalah perang besar berikutnya akan terjadi. Hasilnya tidak bisa diprediksi. Sin pun berpindah pada rombongan Tang Sangsang yang sedang berada di jalur monster. Di sini diperlihatkan Alpha yang sedang berlatih menangkap burung aura yang diciptakan oleh Tang Sangsang. Alpha pun berhasil menangkapnya. Seketika itu Tang Sangsang pun memuji Alpha karena ada kemajuan. Dan Tang Sangsang pun langsung membuat burung aura yang baru yang lebih cepat dan lebih lincah untuk meningkatkan latihan dari Alpha. Terlihat juga Sun Wukong dan Cupatke yang sedang menonton Alpha latihan. Di sisi lain, Xiu yang sedang tertidur pun bermimpi didatangi oleh kakak Asong. Yu, kakak Son. Lama tidak bertemu. Aku rindu padamu. Kenapa kamu harus mati? Bagaimana kabarmu? Baik sekali. Aku sedang dalam perjalanan ke barat. Selain itu, aku juga banyak bantuan dari teman baru. Mereka semua sangat hebat. Aku merasa perjalanan kali ini penuh dengan harapan. Tidak, Yu. Sebenarnya harapan itu palsu. Yu, kamu adalah perubahan wujud dari kitab ajaib. Setelah kembali ke surga barat, kamu bisa menyelamatkan dunia. Tapi kamu selamanya tidak akan bisa kembali. Kamu akan menghilang. Sin pun pindah memperlihatkan Raja Asura yang sedang duduk di singgasananya. Dan dia didatangi oleh seorang wanita Asura. Raja, tidak ada kabar tentang Tathagata dan Suma. Mereka mungkin sudah kembali ke dunia langit, ucap wanita itu. Sang raja pun hanya merespon dengan wajah datar. Wanita itu pun kembali berkata, kamu membiarkan mereka pergi, benarkah? Kenapa bertanya seperti itu? Sahut Raja Asura, karena dia adalah anakku. Aku paling tidak perlu tahu. Tathagata, Dewa Langit ini bersedia melindungi Suma dengan nyawanya. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau Suma tidak mendekati Tathagata, dia bisa memenangkan pertandingan dengan mudah. Latihan Suma tidak cukup, jangan menyalahkan orang lain. Dia belajar banyak dari Tathagata, bisa terlihat dari pertarungannya. Raja, kamu menghormati dia.
Tak dulu bertemu dengannya saat sedang mengejar Dewa Langit yang berusaha kabur. Kita pernah bertarung, kemudian berhenti. Dia menenangkan hatiku yang saat itu sedang terbakar. Kemudian aku berhenti mengejar pasukan langit, karena aku tahu yang ada di depanku adalah sebuah gunung yang besar. Kalau terus bertarung, aku akan kalah. Itulah satu-satunya yang kupikirkan saat itu. Aku menantikan pertarungan kita selanjutnya, tapi sepertinya kalau tidak berperang dan serius, Tathagata tidak akan mau berhadapan langsung denganku. Maksud Raja, sudah saatnya. Raja Asura pun langsung berdiri dan berkata, "Kumpulkan semua petarung Asura Kota Mati. Ikut bersamaku menuju dunia langit." Pada chapter kali ini melanjutkan tentang mimpi dari Shoyu. Dalam mimpi itu terlihat kakak Ason mencoba membujuk Shoyu untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Ason pun berkata, "Jangan pergi ke surga barat. Apa kamu tahu?" Semua tidak mengatakannya, tapi sebenarnya sejak awal kamu akan dikorbankan dalam perjalanan ini. Shoyu pun bertanya, "Kenapa Kak Son tiba-tiba bilang seperti itu?" "Karena aku menyadari sesuatu. Aku dulu membuat kesalahan. Kamu sudah bisa berubah menjadi wujud manusia. Bisa merasakan dunia di sekitarmu, bisa mencintai dan melakukan hal yang kamu inginkan. Kenapa mau pergi menyerahkan nyawa? Hentikan perjalanan ini, masa depanmu tidak terbatas. Jujur kamu memiliki banyak kemungkinan seharusnya hidup dengan bebas. Dunia kehilangan keseimbangan, makhluk hidup menderita. Itu semua urusan mereka. Kamu bisa tetap hidup di dunia ini." Shin pun beralih ke dunia nyata. Terlihat Shoyu yang sedang tidur sambil keringat dingin, dan diperlihatkan juga Sun Wukong dan Patkai yang sedang memotong kayu, serta terlihat Bailong atau Alpha yang masih latihan. Shin pun kembali pada mimpi Show. Di sini terlihat kakak Ason masih terus membujuk Show untuk tidak melanjutkan perjalanannya. Ason berkata, "Sungguh, dengarkan aku. Kamu sama sekali tidak perlu menanggung beban ini. Pergilah demi kebahagiaanmu. Kamu tidak perlu lagi ke surga barat bersama orang-orang jahat ini." Shoyu pun menjawab, "Kak Son, kebahagiaan sendiri dan kebahagiaan semua makhluk. Mana yang lebih penting?" Ason pun menjawab, "Bagimu kebahagiaanmu adalah segalanya. Tidak ada yang bisa menandinginya. Apakah kamu sudah tahu akan dikorbankan, tapi tetap mau pergi ke sana?" Shoyu pun sedikit panik berkata, Benar." Ason pun langsung menimpalinya. "Bodoh sekali, untuk apa? Demi orang lain di dunia ini, kamu mencintai mereka. Mereka tidak abadi, pada akhirnya juga akan mati. Hanya kamu dan aku yang tidak akan mati." Shoyu pun berteriak, "Kamu bukan Kak Son." "Siapa kamu?" Dan terungkap bahwa kakak Son yang ditemui Shoyu ini adalah dewa kuno Disitian yang sedang menyamar. Ternyata Disitian memasuki alam mimpi Shoyu dengan menyamar menjadi orang yang paling dipercaya oleh Shoyu. Dan Disitian pun langsung mencoba untuk menculik Shoyu. Namun tiba-tiba Disitian pun terhalang oleh dinding pasir yang besar. Dan ternyata itu semua adalah ulah dari Huiching. Dia berhasil menolong Shoyu pada waktu yang tepat. Karena terjadi ledakan yang sangat hebat, rombongan Tang Sansang pun kaget dibuatnya. Dan Shao Qing pun terus berusaha untuk menyadarkan Shoyu. Dan akhirnya Disitian pun berhasil dikeluarkan dari mimpi Shoyu. Hal itu sekali lagi membuat rombongan Tang Tansang terkejut. Dan di sini Shao Qing mengungkapkan fakta bahwa teknik yang dipakai Disitian ini dulunya sering dipakai oleh Shao Qing untuk mencelakai orang. Terjawab sudah kenapa Shao Qing mampu untuk menyelamatkan Shoyu. Di sini Disitian yang sudah keluar dan berbentuk api pun masih mencoba untuk membujuk Shoyu. Karena kesal dengan lantang, Shoyu pun menjawab, "Kamu mendekatiku dengan berpura-pura menjadi Kak Son, sungguh tidak bisa dimaafkan. Kamu membuatku kesal. Rencana tipuanmu sudah gagal, menghilanglah. Lain kali jangan diam-diam masuk ke mimpi orang lagi. Menjijikan." Seketika pun Disitian langsung menghilang. Shoyu pun terkejut karena Disitian benar-benar menghilang. Tang Sansan pun menjelaskan bahwa dia datang dengan melekat pada mimpi. Asalkan tekadmu kuat, maka dia tidak akan bisa bertahan. Setelah kejadian itu, rombongan Tang Tansang pun saling berdiskusi tentang apa yang baru saja mereka alami. Di sini Sun Wukong pun menceritakan pengalamannya ketika berhadapan dengan Disitian. Setelah diskusi itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Shin pun beralih memperlihatkan Disitian yang sedang bergumam. Akhirnya bertemu juga kitab ajaib dan orang-orang yang melindunginya. Kelihatannya seperti sekelompok orang yang sembrono, tapi bahkan Jenderal Langit Selatan juga kalah melawan mereka. Tapi semua manusia memiliki celah yang bisa kumasuki, termasuk di antara mereka. Di jalur monster, ada banyak yang bisa kugunakan. Kitab ajaib. Kamu sejak awal sampai akhir adalah milikku. Shin pun kembali pada rombongan Tang Tansang.
Di sini terlihat Tang Sansang yang sedang melihat peta dan berkata, di depan sana, titik paling penting di jalur monster, negeri tengkorak putih. Di balik lembah yang dalam ini merupakan tempat yang harus kita lalui. Pada chapter kali ini diperlihatkan rombongan Tang Sansang yang sudah mulai memasuki negeri siluman tengkorak putih. Diperlihatkan Bailang atau Ava yang sedikit bingung berkata, awan di depan sana gelap sekali, tapi sepertinya hanya di kawasan negeri tengkorak putih. Pan Kai pun menanggapinya dengan berkata, itu bukan awan gelap, itu aura mayat, berkumpul dan tidak bisa bubar, sangat mengerikan. Dulu sewaktu kami melewati tempat ini, kami pernah bertarung dengan siluman tengkorak putih. Putri tengkorak putih itu memiliki hubungan dengan guru. Mendengar hal itu Bailang dan Xiuyu pun terkejut. Tang Sansang pun menanggapi ucapan dari Pat Kai dengan berkata, Pat Kai, ucapanmu selalu begitu tidak enak didengar. Putri tengkorak putih. Wow, dulu adalah seseorang yang kukenal. Mendengar itu Sun Wukong pun langsung berkata, hahaha, dulu dia bahkan mau memakan guru. Tapi guru malah menyuruhku membiarkan dia dan melepaskannya. Kita akan segera bertemu dengannya. Tang Sansang pun berkata setelah kejadian itu, aku yakin dia sudah berubah. Sun Wukong pun berkata, kita lihat saja. Aku tidak terlalu percaya pada siluman di negeri tengkorak putih. Pat Kai pun menyaut, Kak Gokong ini. Lalu Bailang pun bertanya, yang kamu tarik itu, apa? Pat Kai pun menjawab, alat transportasi yang aku bantu kerjakan. Sun Wukong pun menambahi dengan berkata, kereta perjalanan berat. Karena orangnya banyak, barang yang dibawa juga banyak. Mulai sekarang boleh dikumpulkan di sini. Bailang pun dengan riang berkata, bagus sekali. Kalau begitu tidak perlu dipikul lagi, lebih hemat tenaga. Sun Wukong pun langsung menawari Bailang untuk mencobanya. Dan terlihat Bailang dengan semangat mencoba alat itu. Tak lama kemudian datang seorang pria yang sedang mengendarai kuda tengkoraknya. Pria itu pun berhenti dan berkata, Guru Agung Tang Sansang kah? Dan ternyata pria tersebut adalah pendekar tengkorak putih. Pria itu pun lantas berkata mendapat perintah putri untuk datang menjemput. Sin pun berpindah ke Istana Langit. Di sini diperlihatkan Suma yang sudah mulai sadarkan diri. Sang pelaya yang melihat itu pun langsung menjelaskan bahwa dia telah pingsan selama beberapa hari. Suma yang masih bingung pun bertanya aku, tidak berubah menjadi bintang kah? Siapa kamu? Tempat apa ini? Sang pelayan pun menjelaskan bahwa di sini adalah dunia langit. Dia juga memperkenalkan namanya yaitu Siwa yang ditugaskan untuk menjaga Suma. Mendengar itu Suma pun langsung panik dan mencoba untuk melarikan diri. Ketika akan keluar secara kebetulan, Suma bertemu dengan Guanyin. Guanyin pun berkata, kelihatannya semangat sekali. Sambil ingin menyerang, Suma pun berkata, jangan menghalangi jalanku. Terlihat Guanyin pun hanya diam. Dan Suma pun juga terlihat tidak bergerak. Dalam hati dia berkata, aku mengepalkan tanganku tapi tidak bisa meninjunya. Dewa langit ini memiliki aura yang sangat kuat, membuat tubuhku menolak untuk memukulnya. Guanyin pun berkata, namamu Suma. Tathagata bilang kamu Asura yang istimewa, sepertinya masuk akal juga. Kenapa setelah terbangun kamu menyadari dirimu berada di dunia langit? Merasa kebingungan ya? Tathagata yang mempertaruhkan nyawanya membawamu kemari. Bagaimanapun juga dia mau menyelamatkanmu. Suma pun hanya berkata, Guru. Lalu Guanyin pun berkata lagi, nyawa yang susah payah diselamatkan bisa saja hilang dalam sekejap. Kalau kamu berkeliaran sembarangan di tempat ini dan terlihat oleh dewa lain, kamu pasti akan mati. Tak lama berselang, terdengar suara lonceng dunia langit yang berbunyi. Terlihat ada seorang prajurit langit yang sedang terburu-buru pergi ke dalam istana langit. Setelah sampai ke dalam istana langit, prajurit itu pun langsung memberi laporan. Jenderal Langit Timur, masalah besar. Jenderal Langit Timur pun menenangkan prajurit itu dengan berkata, katakan pelan-pelan. Sang prajurit pun melaporkan bahwa 4 raja Asura berkumpul, datang menyerang dunia langit. Pada chapter kali ini memperlihatkan kota mati ini adalah kota para Asura. Dari atas langit nampak seluruh kesatria Asura sedang berkumpul. Tak lama kemudian datanglah satu prajurit dan seketika prajurit tersebut langsung melapor. Prajurit kelas 3 Asura Liangan melapor kepada Raja Gila menjawab panggilan Raja. 3 raja lainnya, Raja Kesedihan Bandi, Raja Tangisan Vimala Citra, Raja Keputusasaan Karakanta sudah berangkat menuju dunia langit sesuai perintah. Ucap prajurit kelas 3 Asura. Paling cepat 2 hari mereka akan mencapai jarak 150 km dari langit. Bandi, Vimala Citra, dan Karakanta. Mereka tidak akan mau melewatkan kesempatan untuk meminum darah dewa langit. Ucap Raja Rahu. 4 raja sudah menyerang
Perang sebesar ini tidak pernah terjadi selama ratusan tahun. Ucap salah satu prajurit. Perintah dari raja sudah disampaikan kepada mereka bertiga. Kali ini kita memiliki musuh yang sama, tidak akan menyerang sesama untuk sementara. Ucap kesatria keempat Asura. Bagus, para petarung Asura. Kesatria kedua pun berkata, hahaha, tidak sabar membelah dewa langit menjadi dua. Sontak para prajurit Asura pun berteriak, habisi mereka semua, minum darah mereka. Seketika Raja Rahul pun dengan lantang berkata, Asura adalah sekelompok pemberontak yang diusir dari dunia langit. Kita tidak menyerah, tidak mundur, memakai cara kita sendiri untuk bertahan selama puluhan juta tahun. Hari ini, para pemberontak akan menarik para dewa turun dari langit, biar mereka merasakan kemarahan dan kekuatan Asura. Seketika seluruh prajurit Asura pun terbakar semangatnya dan berkata, Dewa petarung, Asura, tidak perlu takut maju, hancurkan dunia langit. Raja Rahul dalam hati berkata, pertarungan 300 tahun yang lalu terhenti karena Tathagata. Tapi yang akan terjadi tidak akan bisa dihindari. Kali ini tidak ada orang yang bisa menghentikanku, termasuk kamu, Tathagata. Aku sendiri yang akan menghancurkan kastil Lingxi Awo. Kalian mewarnai bangunan Huang Jincheng kalian dengan darah para dewa. Seluruh pasukan Asura mulai bergerak. Semua satria Asura sudah tidak sabar untuk menghancurkan kerajaan langit. Mereka semua sudah lama menantikan hari ini. Para raja Asura pun terlihat seakan berlomba untuk menghancurkan dunia langit. Sesampainya di langit, prajurit Asura langsung menghadapi prajurit langit yang berada di garis depan. Keduanya penuh semangat seakan tidak akan ada yang kalah. Diperlihatkan juga para jinggang yang sudah bersiap perang. Mereka berkata langsung menyerang dunia langit. Jarang terjadi hal seperti ini. Seberapa besar skalanya? Kudengar 4 raja mereka juga datang. Ini skala perang ratusan tahun ya, memperlihatkan pasukan langit yang sudah siap bertempur. Segera kumpulkan semua dewa langit, karena situasinya serius. 4 raja Asura berkumpul dan sedang mengirimkan pasukan kemari. Ucap kasar langit, kita tidak punya pilihan lain selain bertarung dengan mereka. Apa yang perlu ditakuti dari Asura? Ucap Guanyin, kami semua akan menghadapi mereka dengan sekuat tenaga. Jangan biarkan satupun Asura masuk ke kerajaan langit. Ini bukan pertarungan yang kecil. Mungkin akan menjadi perang tersulit dalam ribuan tahun ini. Ucap Dewa Pelindung, hal paling penting di dunia langit sekarang adalah menyambut serangan Asura. Di saat penting ini, aku menugaskan Dewa Pelindung, Dewa Loki, sebagai jenderal pemimpin seluruh pasukan. Waktu tidak banyak. Kita harus mengembalikan situasi menyerang duluan. Pasukan Asura menyerang dari 4 sisi membentuk kepungan dan akan mendekati dunia langit dalam kurun waktu 2 hari. Pasukan langit segera bentuk formasi. Bentuk formasi untuk menyambut serangan di segala sisi. Aku dan Tathagata, Jenderal Dewa. Jenderal Langit berpencar di garis depan untuk memimpin pasukan. Tujuan kita hanya satu, menghentikan Asura melindungi kerajaan langit. Lindungi istana langit, prajurit pasukan langit bersiaplah. Dengan penuh rasa percaya diri, semua pasukan langit turun untuk menghadapi pasukan Asura. Garis depan dipimpin oleh Dewa Mata Tiga. Dia dan pasukannya sudah siap bertempur di garis depan. Dari langit bermunculan jimat Taisang Laojun. Sepertinya aku tidak bisa tidak ikut campur. Lihatlah jurus puluhan juta wujud milikku. Jurus yang dirilis Taisang Laojun membentuk benteng yang panjangnya tidak terukur. Jimat yang sebelumnya berupa kertas emas berubah menjadi benteng yang panjang. Sambil menunggu pasukan musuh datang, Dewa Mata Tiga pun berkata, para prajurit dunia langit, sebentar lagi pertarungan dengan Asura akan dimulai. Aku sudah puluhan kali bertarung dengan mereka, aku sudah membunuh 20 petarung. Kali ini tidak akan berakhir semudah itu. Ada yang mau kamu katakan? Dengan wajah yang optimis, para prajurit pun berkata, terpaksa pulang lebih lambat untuk makan. Tunjukkan pada mereka kemampuan pasukan langit. Dengan mata berapi-api, Dewa Mata Tiga pun berkata, jangan biarkan satupun Asura masuk ke garis pertahanan pasukan langit. Sudah kupasang puluhan ribu jimat, labirin batu besar bisa menghentikan pasukan Asura kan? Kalau pasukan langit bertempur di sini, ini akan menguntungkan. Ucap Taisang Laojun. Taisang Laojun, kamu begitu semangat mengikuti perang, jarang sekali. Dulu kamu selalu di sisi tengah saat bertarung dengan Asura. Lingbo Tiansun, jangan mengejekku. Sekarang dunia langit sudah terbelah. Energiku jadi berkurang. Menghadapi pasukan Asura begitu mengerikan, tidak bisa bersikap santai seperti dulu lagi. Asura yang sekarang sudah menjadi sangat kuat. Saking kuatnya, aku merasa takut. Hari ini bisa menjadi seperti ini, itu semua karena aku. Aku menciptakan mereka, tapi tidak bisa mengendalikan mereka. Ucap Lingbo Tiansun.
Pasukan perisai emas sudah di posisi. Semua dewa sudah siap menyambut kedatangan Asura. Sayang sekali perang ini tidak bisa dihindari, ucap Guanyin. Buddha Rulai pun berkata, hanya bisa bilang, kita sudah berusaha. Guanyin pun menanggapi dengan berkata, harapan untuk berdamai dengan Asura sudah menguap menjadi mimpi belaka. Buddha Rulai pun berkata lagi, tidak ada yang bisa dilakukan lagi sekarang. Lawan kita kali ini tidaklah gampang. Guanyin pun menjawab, sudah lama tidak bertempur bersama denganmu. Lawan kita kali ini tidaklah gampang. Sesaat kemudian terlihatlah jutaan pasukan musuh yang sudah mulai mendekat. Itu adalah barisan depan naga Raja Asura, ucap Guanyin. Buddha Rulai pun menjawabnya dengan berkata, sepertinya akan sedikit repotkan pasukan Asura yang sedang melihat formasi pasukan langit. Dengan penuh semangat mereka terbang ke arah pasukan langit, pertarungan yang sudah lama dinantikan. Dengan kepala Dewa Langit sebagai hadiah, tingkat pertarung kita bisa meningkat, ucap salah satu pejuang Asura. Kita tunjukkan kemampuan pasukan pemanah langit, ucap Satria Langit, tembak. Semangat pejuang Asura memang tidak diragukan lagi. Dewa Langit, kepala kalian akan menjadi milikku, ucap pejuang Asura. Asura yang barbar, kalian semua akan mati. Tampak prajurit langit sedikit kewalahan menghadapi pejuang Asura. Asura yang penuh dengan aroma darah, sungguh menyebalkan. Jangan harap bisa menyentuh, ucap Guanyin. Dengan tenang dia menghajar para Asura yang berusaha menyerangnya. Tiba-tiba Guanyin hampir saja terkena serangan prajurit Asura. Tathagata pun datang tepat waktu dan langsung menghajarnya. Jangan terlalu meremehkan mereka. Kekuatan dan tekad Asura bisa membuat orang terkejut. Kamu berhutang satu darah padaku, ucap Buddha Rulai. Tathagata, kamu terlihat tenang sekali. Serahkan tempat ini padaku, kamu bantulah di tempat yang lain, jawab Guanyin. Tekanan pasukan Raja Gila terus bertambah. Apa tidak masalah, ucap Buddha Rulai. Guanyin pun menjawab lagi, Asura menyerang dari 4 sisi. Kita tahu tidak semua sisi bisa diandalkan. Kalau Asura berhasil menembus pertahanan dan masuk ke Istana Langit, semangat pasukan langit akan terpukul. Guanyin pun ingin meminta kepada Rulai untuk membantu ke garis terdepan. Buddha Rulai paham dan menyerahkan tempat ini pada Guanyin. Berhati-hatilah pada Luo Hou, kekuatannya tidak kalah dariku. Dalam hati Guanyin pun berkata, kamu memiliki perasaan pada Luo Hou, kamu tidak ingin bertarung dengannya. Tentu saja aku mengerti, harus aku yang melakukannya. Tampak prajurit Asura berebut untuk berhadapan dengan Guanyin. Jangan berebutan, semua akan mendapatkannya. Guanyin pun merilis jurus 1000 tapa Buddha dan membuat semua prajurit Asura yang hendak menyerangnya berhamburan terpental. Turunlah kalian semua, ucap Guanyin menantang semua prajurit Asura. Tiba-tiba Guanyin merasakan aura yang tidak biasa. Aura membunuh yang dingin ini bukan petarung naga biasa. Memang berbeda sekali, dewa yang setara dengan Tathagata di dunia langit, ucap Raja Asura. Seketika Raja Asura langsung melompat dari atas naga yang ditungganginya untuk menyerang Dewa Loki. Kamu pantas mati di tanganku, ucap Raja Asura yang langsung menebaskan pedangnya ke bawah. Raja gila loh, ucap Dewa Loki yang sudah siap akan serangan dadakan ini. Scene pun berganti pada bagian utara, barisan depan Raja Tangisan. Pasukan langit menyambut serangan kita dari atas batu raksasa. Pasukan darat raja tidak bisa memasukinya. Kita habisi mereka dulu. Serang. Nampak Mata Tiga terus mengayunkan tombaknya ke prajurit Asura di garis depan. Mata Tiga terus menyerang pejuang Asur dan tak lama dia didatangi oleh Raja Kesedihan. Dia pun harus menghadapi Raja Kesedihan yang berada di hadapannya. Di sisi lain terlihat Dewa Gendang Petir yang sedang mengamuk dengan memukul-mukul gendang petirnya sambil berkata, pasukan Asura, terpencarlah kan pasukan Gagah Hitam yang datang hendak menyerang. Seketika langsung disambut ledakan bintang petir yang dahsyat. Meski aku hanya bisa memukul gendang dengan satu tangan, tapi kekuatanku lebih terpusat. Pasukan Gagah Hitam Karakanta jangan harap bisa melewati pembatas suara gendangku. Dari daratan pasukan Asura sampai di utara kerajaan langit, Asura sudah datang. Jangan sampai ada yang lolos. Bunuh mereka semua. 8 Vajrapani juga sangat bersemangat. 8 Vajrapani dunia langit di sini ini. Ini pertarungan penting bagi kita. Tunjukkan hasil latihan kita selama ini. Melawan Asura adalah saatnya untuk membangun karir. Biar mereka lihat kemampuan dunia langit. Semangat prajurit langit juga tidak kalah mereka seperti badai yang menerjang Asura. Pasukan ikan terbang Bandi hanya menguji, tentu masih bisa dihadapi. Pasukan langit sudah mulai bertarung di segala sisi.
Ucap Jenderal Langit. Pemimpin peperangan melihat situasi di lapangan. Dewa pemimpin peperangan di langit merasa banyak kerugian atas perang yang sedang terjadi. Scene berpindah pada Istana Langit Bayangan Gelap. Terlihat bintang Tianyong Bayangan Gelap sedang berlari. Setelah sampai ke dalam Istana Langit Gelap, dia pun bergegas melapor ke Raja Bayangan Hitam. Lapor Kaisar Langit. Informasi saat ini tidak mungkin salah. 4 Raja Asura bergabung menyerang Istana Langit. Istana Langit mengerahkan seluruh pasukan dari segala sisi. Oh, benarkah? Musuh utamaku, para Dewa Langit kali ini menghadapi masalah besar. Bagaimana situasinya? Baru dimulai. Saat ini pasukan Asura belum bisa masuk, kedua pihak sedang bertarung. Mencari masalah dengan Asura mereka tidak akan dilepaskan dengan mudah. Ini kesempatan yang bagus jarang ada. Kalau kita ikut menyerang, dunia langit pasti kalah. Kita harus berhati-hati. Asuransi nyerang dunia langit. Kalau kita ikut campur, mereka mungkin akan berbalik menyerang kita. Mereka menggigit sesuka hati kita berniat membantu melawan dunia langit, tapi mungkin malah kita yang mati. Apa kita akan duduk diam saja? Ini memang kesempatan yang bagus, tapi kita harus mengendalikannya dengan baik. Dewa dunia langit tidak bisa diremehkan. Waktu itu kita mendapat keuntungan karena kita menyerang tiba-tiba. Saat ini mereka menghadapi kekacauan dengan tenang. Bahkan Asura yang kuat juga kesusahan. Perang ini akan berlangsung lama, mungkin bisa ratusan tahun. Yang perlu kita lakukan bukan ikut campur, tapi memakai kesempatan ini untuk memperluas kekuatan kita. Mereka sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Kaisar Langit memang hebat. Ini saatnya Bayangan Gelap bangkit. Turunlah ke dunia manusia, beri salam kepada teman-teman kita. Lepaskan penghubung dunia langit dan Pulau Apung. Perintah dari dunia langit Bayangan Gelap. Prajurit-prajurit Bayangan Gelap pun langsung melepas rantai penghubung Istana Langit dan Pulau Apung. Bayangan Gelap pun mulai turun ke bumi. Kekacauan pada dunia segera dimulai. Di sisi lain Dewa Guanyin dan Raja Asura sedang bertarung. Dewa pelindung Loki. Selain menghindar, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Ucap Raja Asura, aku tidak buru-buru, kamu buru-buru aja gila. Semua prajurit tagamu sudah dihajar pulang. Ucap Guanyin tidak ada gunanya, tempatmu menghindar hanya akan menjadi semakin sempit. Kamu sudah tidak punya jalan lain. Tiba-tiba Raja Asura menebas ke arah muka Guanyin. Namun jurus 1000 tangan pun dirilis oleh Guanyin dan berhasil menahan tebasan pedang Raja Asura. Raja gila, pisaumu hanya menyerang. Menghadapi formasi 1000 tanganku pasti tidak menguntungkan. Kamu sudah dikepung olehku, ucap Guanyin. Formasi 1000 tanganmu bisa menahan kekuatan tanpa batas pisau iblisku. Bagus sekali, kita buktikan saja di sini. Lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dalam hati Guanyin pun berkata, dia serius. Mau menentukan siapa yang hidup dan mati. Tiba-tiba ada yang menegur Raja Asura. Raja Asura, kenapa kau tidak menjaga sikap? Guanyin dan Raja Asura kaget karena kedatangan Dewa kuno, Limbel Tiansun. Bawalah orangmu pulang, kalau tidak aku sendiri yang akan memusnahkanmu. Ya Dewa Suci Langit, ucap Raja Asura. Liang Bao Tiansun ini adalah Dewa pencipta Asura dan dunia langit. Sumber Asura dan Dewa Langit sama, kalian berasal dari dunia yang kuciptakan. Ucap Liang Bao Tiansun, tapi sekarang sebagai pencipta, kuperintahkan kamu mundur. Tombak api melesat ke arah Asura dan seketika menghasilkan ledakan yang hebat. Dewa kuno Liang Bao Tiansun, asal kita tidak ada artinya untukku. Asura menjalani jalannya sendiri selama puluhan juta tahun. Aku akan membunuh semua dewa dunia langit, termasuk 3 dewa suci dunia langit. Raja Asura bersiap untuk menyerang. Matilah. Dengan kekuatan penuh pedang iblis, Asura ditebas ke arah Liang Bao Tiansun. Keras kepala, ucap Liang Bao Tiansun yang bersiap menahan tebasan pedang iblis Asura. Awas, ucap Guanyin. Perisai jiwa dirilis oleh Liang Bao Tiansun dan siap menahan serangan dari Raja Asura. Liang Bao Tiansun menahan kekuatan dari pedang iblis Asura. Nampak perisai jiwanya tidak mampu menahan semua tebasan pedang itu dan membuat lengan kanannya terluka. Raja Asura, bersikeras bertarung berarti mencari mati. Dunia langit tidak bisa digetarkan oleh Asura. Pertarungan dulu sudah membuktikan hal ini. Kali ini juga begitu. Seketika pedang jiwa Liang Bao Tiansun dengan penuh amarah ditebaskan ke arah Raja Asura. Nampak ledakan yang hebat dihasilkan dari tebasan pedang itu. Raja Asura pun terlempar terkena serangan itu. Tetapi dampak dari serangan itu seperti tiada artinya.
Dengan cepat naga milik Raja Asura datang menyambut dirinya yang terlempar. Raja Asura pun berkata, "Kamu salah. Perang yang dulu, aku tidak ikut." Raja Asura, jangan merasa hebat. Aku yang menciptakan Asura dan juga mengerti kemampuan kalian. Kamu tidak akan bisa menang. Aku tidak suka perang, tapi kalau kamu mau bertarung, aku bisa menjadi badai dan ombak menghancurkan seluruh pasukan Asura. Marilah, kita lihat siapa yang merasa dirinya hebat. Lingbao Tiansun pun merilis jurus tangan pencipta. Kehidupan akan muncul dari kekosongan. Guanyin pun dalam hati berkata, ini bisa dikirim dalam batu. Kalau begitu, bangkitlah, manusia batu. Seketika para Asura dan pasukan langit pun mulai merasakan sesuatu bergetar dari lantai. Lantai pun bergetar dan retak. Dari jurus penciptaan Lingbao Tiansun ternyata menciptakan manusia batu. Peperangan pun dikagetkan dengan retakan dan getaran akibat bangkitnya manusia batu raksasa. Apa yang terjadi? Batu raksasa di bawah mulai bergerak. Manusia batu raksasa yang mulai bangkit untuk membantu pasukan langit. Manusia batu sie di sini, ucapnya. Raja Asura nampak terheran-heran melihatnya. Ia berkata, memberikan kehidupan pada batu, ini kemampuan yang hanya dimiliki dewa kuno. Manusia batu mulai melancarkan serangannya. Raja Asura berhasil menghindar, namun tidak dengan prajurit Asura yang di bawah. Mereka berhamburan terpental. Nampak serangan yang dilakukan manusia batu raksasa sangatlah mengerikan. Pasukan Asura mulai kewalahan menghadapinya. Kerusakan yang diciptakan manusia batu sangatlah besar. Semuanya hampir terbang tertiup olehnya. Ucap prajurit langit, sudah lihat? Asura, ucap Lingbao Tiansun, aku bisa mengubah gunung, batu, rumput, dan kayu menjadi prajurit untuk melawan kalian. Sambil terus merilis jurus tangan penciptaan, dia berkata lagi, prajurit dunia langit tidak akan ada habisnya. Seluruh pasukan raksasa, bangunlah semuanya. Terlihat banyak manusia batu yang bangkit untuk membantu para dewa. Di sisi lain, Dewa Arlang mengobrak-abrik pasukan Asura sambil menunggangi kudanya. Dia berhenti dan terkejut melihat apa yang ada di depannya. Pasukan manusia raksasa Xie mendapatkan perintah dari Lingbao Tiansun untuk membantu. Menunggu perintah Jenderal Dewa. Pasukan teman, tanya Dewa Arlang, mereka juga mengenalku. Hehehe, kerjaan Lingbao Tiansun, manusia batu raksasa. Menakjubkan, ucap Dewa Gendang Petir. Bahkan, aku juga tidak pernah melihatnya. Dengan begini, kekuatan pasukan kita menjadi bertambah. Manusia raksasa ini memiliki daya merusak yang besar, bisa mengalahkan pasukan musuh dengan mudah. Prajurit Dewa Langit, bertarunglah dengan baik dari atas tubuh batu raksasa. Tidak masalah kan? Ucap manusia batu kepada prajurit langit. Sangat kokoh, jawab mereka. Prajurit pun serentak berkata, serang. Batu raksasa bagaikan badai dan ombak. Hehehe, Lingbao Tiansun sudah serius. Ucap Dewa Kuno, pasukan batu ditambah formasi garis komandoku. Bisa dibilang tidak ada kelemahannya. Aku juga tidak boleh lengah. Sambil merilis kemampuannya, ribuan benteng dirilis lagi dari atas. Lingbao Tiansun turun ke bawah. Sesampainya di bawah, ia berkata, dengan begini seharusnya sudah bisa menghalangi pasukan Asura. Kau sudah bekerja keras. Ucap Guanyin memuji Lingbao Tiansun. Guanyin baru sadar kalau lengan kanan Lingbao Tiansun terluka akibat serangan dari Raja Asura. Gak masalah, aku hanya sedikit terluka. Raja Asura terlalu kuat, ucap Lingbao Tiansun. Aku dan Tathagata merasa dia yang terkuat di antara 4 raja. Jadi aku yang akan menghalanginya di sini. Aku sangat berterima kasih atas kedatangan Tiansun. Tapi di sini berbahaya, sebaiknya Anda menunggu di belakang. Tidak masalah, jawab Lingbao Tiansun. Sebenarnya bertarung bukan keahlianku, tetapi aku mampu memindahkan gunung dan lautan. Asura akan sulit bertahan kalau pasukan batu raksasa ini ikut bertarung. Semoga mereka bisa sadar dan segera mundur. Semoga begitu, jawab Guanyin. Salah satu prajurit Asura melapor. Formasi pertahanan batu raksasa sangat kokoh, tidak bisa ditembus. Bagaimana sebaiknya? Perlambat serangan, perhatikan musuh. Ini tidak akan bertahan lama, jawab Raja Asura. Di sisi lain dari atas istana langit, Dewa Tathagata melesat turun. Dewa Tathagata, untung kamu sudah kembali. Suma hilang, Tathagata kaget dan di sisi lain terlihat Suma pergi untuk bergabung ke medan perang. Kan Suma yang kabur melihat pasukan dari kaumnya sedang berperang. Dia berkata, Asura dan dunia langit berperang, ayahku juga datang sebagai Asura. Aku tidak punya pilihan, aku mau ikut. Tathagata yang melihat Suma langsung berkata, hei, jangan sembarangan mengeluarkan pisau. Bahaya kalau melukai diri sendiri atau orang lain. Dasar, keluar diam-diam untuk melihat keributan juga bukannya bilang dulu. Tidak sopan sekali, ucap Tathagata. Guru, jangan kemari, kita adalah musuh.
ucap Suma. Maksudnya? Balas Tathagata. Suma berteriak, karena kamu adalah dewa. Dan aku adalah Asura. Ini adalah takdir. Kita adalah musuh. Tidak mungkin bisa bersama. Identitas ini ditentukan oleh kamu sendiri. Pada dasarnya kamu bebas, ucap Buddha. Identitas sudah ditakdirkan sejak awal. Balas Suma. Kamu sependapat dengan Asura yang lain. Kamu sudah lupa apa yang kamu katakan, apa yang akan kamu lakukan setelah menjadi petarung. Aku berencana menjadi Asura yang tidak membunuh sembarangan. Balas Suma. Kalau bertemu dengan orang lemah, menindasnya sesuka hati kah? Tidak boleh, tentu saja harus melindungi yang lemah. Balas Suma. Benar, lihat, kamu tidak seperti Asura yang lain. Suma, letakkan pisaumu, kita kembali ya. Apa yang bisa aku lakukan? Yang bisa kamu lakukan adalah makan siang dan mengobati lukamu. Balas Rulai. Kadang kamu tidak perlu melakukan apapun dan hal yang terjadi di dunia juga bukan dikendalikan olehmu. Suma terdiam dan menjatuhkan pisaunya. Ayo, aku sudah cukup sibuk, masih harus mengurusimu. Maaf, jawab Suma. Di sisi lain di bumi, lebih tepatnya di kerajaan naga, diperlihatkan para kaum naga yang sedang mengobrol. Warna awan berubah, pasukan langit sedang berperang dengan Asura. Perang kali ini tidak mudah, sepertinya akan berlangsung sangat lama. Ucap Raja Naga Laut Timur. Ini adalah urusan istana langit terang dengan Asura. Dunia langit sudah terpecah. Sekarang sudah ada dua jenis langit. Saudara Laut Selatan, maksudmu bayangan gelap. Balas Naga Timur yang tidak mengetahui situasi di langit. Benar, urusan dunia langit yang kita bahas bersama istana langit sekarang sudah menjadi urusan pihak bayangan gelap. Mereka sungguh sangat tulus, juga terus menanyakannya. Ajakan Raja Naga Selatan, kita juga perlu segera memberi jawaban. Masalah ini jangan dibahas lagi. Suku naga tidak mungkin bekerja sama dengan bayangan gelap. Ucap Raja Naga Timur. Tunggu, Raja Naga Tua. Naga Laut Timur pergi begitu saja. Dia berjalan sambil batuk dan tiba-tiba dikagetkan oleh seorang. Raja Naga Laut Timur, pikiranmu sungguh terlalu kolot. Orang yang tidak bisa menerima perubahan era akan mati, ucap Dewa ke-8. Raja Naga Laut Timur marah melihat orang yang berkata seperti itu di depannya. Ia berkata, siapa kamu? Tiba-tiba dari belakang ada yang menusuk. Raja Naga kaget, dadanya ditusuk dari belakang. Dia pun sekarat dan berkatalah sang penusuk, tua bangka, kamu sebaiknya jangan menghalangi lagi. Matilah. Ternyata yang menusuk Raja Naga Timur adalah anak Raja Naga Selatan. Sayang sekali seorang Raja Naga Laut Timur mati dengan begitu menyedihkan. Ucap Raja Laut Selatan, itu gara-gara kamu tidak mau bekerja sama. Sudah puas, temanku. Dewa bayangan gelap hanya tertawa melihat kejadian itu. Di sisi lain, anak dari Raja Naga Laut Timur Ausen, yang tidak lain adalah adik dari Arox, berkata, ayah mencarimu. Oh, Ausen? Jawab Arox. Sepertinya dia tidak enak badan. Ingin memintamu menemaninya. Kenapa lewat sini? Kita sekarang mau kemana? Mengantarmu ke tempat ayah berada. Tiba-tiba Arox merasakan akan ada serangan. Prajurit Naga Laut Selatan siap melepas anak panah ke arah Arox. Chapter dimulai dengan memperlihatkan para kaum naga yang tengah panik karena raja mereka telah meninggal. Raja Naga Tua sudah wafat. Apa? Kenapa bisa begini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi pagi aku baru bertemu dengannya. Raja Naga Tua, katanya dibunuh. Dibunuh? Sedih sekali semua masyarakat Naga Laut Timur. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi suku naga. Temanku, Raja Naga Laut Timur, dibunuh dengan kejam. Raja Naga Tua, kenapa bisa terjadi hal seperti ini di istana Naga Laut Timur? Raja Naga Laut Selatan, bukannya kamu selalu menemaninya? Siapa yang melakukannya? Ini salahku, aku terlalu ceroboh. Aku melihat anak Raja Naga pulang, aku tidak waspada. Tak disangka, Auso si anak durhaka itu. Auso yang melakukannya. Anak itu baru pulang membuat keributan. Auso sungguh sebuah penghinaan bagi suku naga, tidak tahu bertobat. Sekarang dia membunuh Raja Naga. Aku sebagai orang luar juga tidak sanggup melihatnya. Kita harus membalas dendam untuk Raja Naga Tua, ucap Raja Naga Gunung Putih. Suku naga sungguh sial mempunyai anak durhaka seperti ini, ucap Raja Naga Gunung Hitam. Tidak peduli dimanapun juga harus menemukan anak sialan ini, ucap Raja Naga Dataran Tinggi. Meski harus mempertaruhkan nyawa juga tidak masalah, ucap Raja Naga Kolam Giok. Raja Naga Laut Timur dihormati seluruh suku naga. Semua Raja Naga di sini bisa membantu mengadilinya.
Masyarakat yang berduka, aku dan Raja Naga Tua adalah teman baik pasti akan membantu menangkap pelakunya. Dendam kalian adalah dendamku juga. Aku tahu kalian sekarang sangat marah merasa ingin membalas dendam untuk Raja Naga Tua. Ucap Raja Naga Selatan, benar? Bunuh Auso. Tapi, kita memiliki urusan yang lebih penting lagi. Kita harus bersatu. Terpisah akan membuat kita lemah. Asalkan kita bersatu, maka kita akan kuat. Asalkan Laut Timur, Laut Selatan, dan 3.000 suku naga lainnya bersatu, maka tidak akan terjadi hal menyedihkan seperti ini lagi. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara seseorang bersatu di bawah kekuasaan Laut Selatan mendengar perintahmu kah? Mendengar itu semua orang kaget, termasuk Raja Naga Selatan. Ternyata yang berbicara adalah Arox, anak Raja Naga Tua. Raja Naga Laut Selatan tidak perlu berpura-pura lagi. Kamu yang membunuh ayah. Kamu berencana membunuhku juga, kemudian membiarkan Oseng naik tahta menjadi bonekamu. Sayangnya, prajurit yang kamu utus kurang kuat. Dan kamu selalu meremehkanku. Raja Naga Laut Selatan pun kaget melihat Arox masih hidup. Kemudian Sin pun beralih menceritakan saat Arox sedang dikepung oleh pasukan naga. Dan dengan mudah dia bisa mengalahkan pasukan naga yang ingin membunuhnya. Dan menyisakan Oseng yang sedang dicekiknya. Kakak, ampun lepaskan aku. Aku cuma diperintah orang. Siapa yang menyuruhmu membunuhku? Laut Selatan memaksaku berbuat seperti ini. Mereka sudah membunuh ayah. Mendengar itu dengan penuh amarah, Arox pun berkata, Raja Naga Laut Selatan. Chapter dimulai dengan memperlihatkan Arox yang sedang mengungkap kebenaran yang terjadi di balik kematian Raja Naga Laut Utara. Arox pun berkata, dan beberapa Raja Naga di sini, ayahku sangat baik kepada kalian, mengabulkan apapun keinginan kalian, berusaha melindungi kalian. Sudah banyak yang kalian terima darinya. Air susu dibalas air tuba, tidak tahu malu apa yang Istana Langit Gelap berikan pada kalian. Raja Naga Laut Selatan, kamu yang membunuh Raja Naga. Ternyata, sialan. Sambil tersenyum, Raja Naga Laut Selatan pun berkata, keponakanku, para warga Naga Laut Timur jangan gegabah. Dengarkan aku sungguh menyayangkan kejadian Raja Naga Tua, tapi aku juga terpaksa. Sekarang, aku juga akan berterus terang saja. Semua ini karena dia bersikeras mau membawa suku naga menuju kehancuran. Menanyakan apa saran dariku? Mana mungkin Raja Naga mau menghancurkan suku naga? Omong kosong. Mendengar itu Raja Naga Gunung Putih pun berkata, sungguh, dia sudah mulai pikun. Tadinya tidak mau katakan demi menjaga kehormatannya. Sekarang semuanya sudah berbeda, Dewa Bayangan Gelap akan menjadi kekuatan yang baru. Dia bersikeras menghalangi kalau mereka tersinggung. Bukankah kita cari mati? Raja Naga yang lain pun menjawab, masuk akal. Setuju, memang begitu. Raja Naga Gunung Putih pun berkata lagi, apa kalian mau bertarung? Ingat, pertarungan sangat melelahkan. Kalian ingin keluarga kalian menderita. Keponakan, usiaku lebih tua, pengalamanku lebih banyak. Menganalisa sesuatu hal tidak bisa hanya dari permukaan saja, benarkan? Tiba-tiba tanpa basa-basi, Arox pun langsung melancarkan serangannya ke Raja Naga Gunung Putih sambil berkata, omong kosong. Raja Naga Gunung Putih pun syok dengan serangan dadakan itu. Dan seketika kepala dari Raja Naga Gunung Putih pun telah terpenggal. Setelah memenggal kepala Raja Naga Gunung Putih, Arox pun berkata, terlalu banyak Raja Naga yang tamak dan licik di antara 3.000 suku naga ini. Saat ayah masih hidup, dia memintaku untuk menghormati kalian. Tapi aku tahu, kalau tidak menghilangkan pengkhianatan ini, suku naga tidak akan memiliki harapan. Hari ini kalian membunuh ayah, aku tidak perlu sukar lagi pada kalian. Prajurit Naga Laut Timur, bunuh mereka. Sambil penuh amarah, para prajurit Naga Laut Timur pun berlari sambil berteriak, balaskan dendam Raja Naga Tua. Tidak mau kalah, Raja Naga Selatan pun juga berteriak, Arox, anak durhaka sepertimu sungguh merusak nama baik Raja Naga Tua. Kamu juga kurang ajar kepada kami yang lebih tua. Hari ini, aku akan menggantikan Raja Naga Tua mendidikmu. Majulah. Dan pertempuran sesama suku naga pun tak terelakkan. Raja Naga Selatan yang panik pun berkata kepada anaknya, situasinya tidak bagus, kita pergi dulu. Kita bahas setelah sampai di Laut Selatan. Sialan, Arox ini selama ini tidak pernah menunjukkan kekuatannya. Ternyata dia lumayan hebat. Di tengah pertempuran diperlihatkan Raja Naga Gunung Hitam, dia pun berkata, sikapmu tidak benar. Bagaimanapun, aku dan ayahmu adalah teman baik, semuanya adalah saudara. Kami? Tiba-tiba terlihat pedang dari Arox yang meluncur tajam. Dan seketika Arox pun menusuk Raja Naga Gunung Hitam sambil berkata, kamu masih berani bicara seperti itu? Ayah terlalu percaya pada kalian.
Orang yang tidak tahu diri tidak pantas menjadi Raja Naga. Temuilah ayah untuk meminta maaf. Setelah itu, Arok pun berlari menuju ke arah Raja Naga Dataran Tinggi. Melihat Arok yang menuju ke arahnya, Raja Naga Dataran Tinggi pun berkata, "Keponakan, masih ingat apa yang kuajarkan padamu? Aku sudah melihatmu tumbuh besar." Arok pun menjawab, "Omong kosong." Dan seketika Arok pun menebas Raja Naga Dataran Tinggi sambil berkata, "Matilah." Raja Naga Kolam Giok yang melihat Raja Naga Dataran Tinggi telah tewas, dia pun berlari sambil berkata, "Sialan, Arok, kamu membunuh Raja Naga lain sesukamu. Aturan suku naga tidak memperbolehkan ini. Aku akan melapor kamu ke pengadilan suku naga. Sampai bertemu di pengadilan." Aurochs pun dengan sigap mengejar Raja Naga Kolam Giok sambil berkata, "Tidak perlu." Dan seketika Arok pun menusuk Raja Naga Kolam Giok hingga tewas. Setelah membunuh Raja Naga Kolam Giok, Arok pun berkata, "Tidak memiliki kemampuan, tapi memegang kekuasaan. Raja Naga seperti kalian sungguh kesialan bagi suku naga." Di pengadilan isinya juga Raja Naga seperti kalian. Tidak ada artinya aku akan memakai caraku sendiri. Seketika para prajurit Naga Timur pun berteriak, "Darah dibayar dengan darah. Matilah, jangan lepaskan mereka." Lalu Arok pun secara perlahan mendekati jasad dari ayahnya. Ketika sedang memandangi jasad ayahnya, ada seorang prajurit yang melapor, "Raja Arok, ayah, dan anak selatan kabur. Bagaimana sekarang?" Arok pun menjawab, "Sebarkan kabar kematian ayah, beritahu kepada 3.000 suku naga, kumpulkan dan persiapkan pasukan untuk menyerang." Setelah itu, terlihat burung pengantar pesan yang terbang untuk mengantar pesan pada suku-suku naga lain. Terlihat jika suku Naga Kolam Langit telah menerima pesan Arok, dan Raja Naga Kolam Langit pun berkata Raja Naga Laut Timur sudah wafat. Laut Selatan yang membunuhnya? Sungguh, ucap anggota suku Naga Kolam Langit. Setelah itu pesan yang dikirim telah sampai ke seluruh suku naga, dan pada intinya memberitahukan jika Arok naik tahta dan mengumpulkan 3.000 suku naga untuk menyerang Laut Selatan. Di sisi lain terlihat bahwa Raja Naga Selatan juga menerima pesan tersebut. Dengan emosi, Raja Naga Selatan pun berkata, "Mau bercanda? Arok ini menyerangku. Lucu sekali. Siapa yang akan bekerja sama dengannya? Marilah kita lihat lebih banyak yang berdiri di sisiku atau sisimu." Salah satu anggota suku Naga Selatan pun berkata, "Arok membunuh 4 Raja Naga, mengejutkan dunia. Anak ini tidak boleh diremehkan. Ditambah rasa hormat kepada Raja Naga tua, bisa jadi ada yang bersedia membantunya. Kita tidak boleh terlalu tenang." Raja Naga Laut Selatan pun menjawab, "Kalian tidak perlu khawatir, semua berada dalam kendaliku. Apa kalian? Bapak kita masih memiliki komplotan yang kuat. Istana Langit bayangan gelap. Para dewa langit terperosok peminum darah itu bukan lelucon. Mereka sedang mengembangkan sayap mereka di dunia manusia." Sin pun berpindah ke rombongan Tang Sansang yang tengah memasuki negeri siluman Tengkorak Putih. Di perjalanan mereka pun mengobrol. Kabut ini sangat tebal. Tidak masalah, ikut saja dengannya. Setelah melewati jalan ini, kita akan masuk ke negara Tengkorak Putih. Jalan ini sama persis dengan dulu. Benar, negara Tengkorak Putih adalah salah satu negara terbesar di jalur monster. Seperti apa ya? Ada aura siluman yang sangat tidak mengenakan. Itu cuma aura mayat yang terkumpul selama beberapa tahun. Siluman di sini lebih istimewa, meski termasuk arwah gelap. Tapi mereka hanya menyerap aura mayat. Makanya mereka tidak pernah meninggalkan tempat ini. Kabutnya menghilang, dan sampailah mereka di negeri siluman Tengkorak Putih. Terlihat tempat tersebut tidak seperti tempat siluman pada umumnya, malah terlihat seperti negara manusia. Tak lama kemudian ada yang memanggil, "Kak Tang Sansang kah?" Dan ternyata yang memanggil itu adalah Putri Tengkorak Putih. Sang Putri Tengkorak Putih pun berkata, sudah lama tidak bertemu dengan Putri Siluman Tengkorak Putih yang terlihat senang melihat Tang Sansang. Dia pun berkata, "Guru Agung Tang Sansang dan beberapa temannya, hahaha, aku sudah pernah bertemu Cupat Kai dan Sawucing. Ada beberapa orang lagi." Dia, orang yang dibilang, "Kak Pat Kai, Tuan Putri Negara Tengkorak Putih, cantik sekali." Ada perasaan seperti, aduh, tidak tahu mau bilang apa, sepertinya enak ya. Hahaha, beberapa tahun tidak berjumpa. Tuan Putri masih belum berubah. Tuan Putri Tengkorak, sudah belasan tahun sejak terakhir kali bertemu. Hari ini saya datang lagi ke jalur monster, mampir untuk memberi salam. Benar, sudah belasan tahun kejadian saat pertama bertemu, seperti baru saja kemarin. Benar, seperti kemarin. Sin pun menunjukkan kilas balik masa lalu di mana terlihat saat itu Tang Sansang yang telah tertangkap oleh Siluman Tengkorak Putih. Siluman Tengkorak Putih pun berkata, "Guru Agung, maaf, aku tidak ingin melukaimu, karena aku sangat suka padamu. Menjadi manusia mayat,
Kamu selamanya tidak akan bisa pergi, tidak akan sakit. Tiba-tiba dari belakang muncul Sun Wukong, dia pun berkata, siluman tengkorak putih, jangan harap bisa melukai guru, akan kuhajar kamu. Tang San Sang pun berteriak, Gokong tolong aku. Siluman tengkorak putih pun berkata, Sun Wukong, kenapa? Aku hanya ingin bahagia. Siluman sepertimu yang bisa bebas berkeliaran tidak akan bisa mengerti. Kalau kamu mau menghalangiku, maka aku akan membereskanmu. Dan Sin pun kembali ke masa sekarang. Terlihat siluman tengkorak putih yang mengenang masa lalu sambil berkata, sudah berlalu, aku sangat berterima kasih. Guru Agung sudah menyelamatkan aku waktu itu. Tang San Sang pun menjawab, aku tidak menyelamatkanmu, hati Tuan Putri yang baik yang menyelamatkanmu. Siluman tengkorak putih pun berkata lagi, Guru Agung membalas air tuba dengan air susu budi, tentu saja harus dibayar, silahkan masuk. Di sisi lain terlihat Bai Long dan Xiao Yu yang kagum melihat kota ini. Orang di sini berbeda jauh dari yang kubayangkan. Kukira sangat menakutkan. Tak lama Bai Long pun dihampiri oleh anak kecil dan ternyata anak itu memberikan sesuatu kepada Bai Long. Dengan senang hati Bai Long pun menerimanya. Seketika Bai Long dipanggil oleh Tang San Sang. Tang San Sang menyuruh Bai Long untuk mengembalikan barang tersebut dan berkata, jangan berhubungan terlalu banyak dengan orang dan barang di sini. Bai Long pun menuruti perintah Tang San Sang. Siluman tengkorak putih pun berkata, Guru Agung tidak perlu khawatir, siluman di negara tengkorak putih tidak makan manusia. Kami tidak punya maksud jahat. Sun Wukong pun menyela dengan berkata, bukan tidak makan orang, cuma belum ada kesempatan saja, apa maumu? Katakan saja langsung. Siluman tengkorak putih pun menjawab, kakak ini, sepertinya ada salah paham padaku. Bertemu kembali kali ini, aku ingin memohon sesuatu. Guru Agung ingin melewati negara tengkorak putih. Bagaimanapun harus menaati adat di sini. Tang San Sang pun menjawab, tentu saja, ada jalur monster. Kami sebagai tamu, wajib membantu tuan rumah menyelesaikan masalah. Apakah ada yang bisa kami bantu? Siluman tengkorak putih pun berkata, beberapa tahun ini, aku mengumpulkan banyak kitab kuno, tapi sebagian besar sangat sulit dipahami. Apakah Guru Agung bisa tetap di sini dan menjelaskannya padaku? Sun Wukong pun menyela dengan berkata, Guru ini aneh. Aku rasa sebaiknya kita cepat tinggalkan tempat ini. Tang San Sang pun menjawab, tuan rumah meminta bantuan. Kita tidak boleh tidak sopan begitu. Tumben Tuan Putri berniat belajar. Aku tentu akan membantu sebisaku. Dengan wajah senang siluman tengkorak putih pun berkata, baguslah. Aku akan segera menyiapkan tempat istirahat kalian semua. Si pun memperlihatkan Tang San Sang yang sudah siap mengajari siluman korak putih. Aku perlu 2-3 hari untuk membuat catatan di kitab. Setelah itu kami akan segera berangkat. Perjalanan begitu melelahkan, kenapa tidak tinggal lebih lama? Kami bukan datang untuk bermain. Sun Wukong pun menyela dengan berkata, Guru, aku akan menemanimu untuk berjaga-jaga. Siluman tengkorak putih yang baru sadar bahwa yang dihadapannya adalah Sun Wukong pun berkata, Sun Wukong, hahaha, aneh sekali, aku tidak mengenalimu saat bertemu tadi, pantas saja aku merasa ketakutan. Sun Wukong pun berkata, Cih, kamu tidak ada maksud jahat, kenapa bisa takut padaku? Toh, aku tidak makan orang. Tang San Sang pun menyela dengan berkata, Gokong jangan bersikap kurang ajar. Siluman tengkorak putih pun berkata, Sun Wukong, aku tidak melukai gurumu. Dulu tidak, sekarang juga tidak. Apalagi, aku sudah dikalahkan olehmu. Untuk apa melakukan hal bodoh lagi? Aku permisi. Setelah siluman tengkorak pergi, Sun Wukong pun berkata, Guru, kamu bersikeras menetap di sini, tidak takut dia kumat lagi. Mendengar itu Tang San Sang pun berkata, Gokong, apa kamu tidak merasa hatinya sangat damai? Tatapan matanya juga tidak ada yang aneh. Siluman seperti ini tidak akan melukai orang. Mendengar itu Sun Wukong pun menggoda gurunya dengan berkata, apa tidak tahu hatinya seperti apa, gimana dengan hati guru sendiri? Hehehe. Dengan agak grogi Tang San Sang pun menjawab, Gokong, apa yang mau kamu katakan? Sun Wukong pun dengan tengil menggoda gurunya lagi dengan berkata, tidak perlu gugup, aku tidak bilang apa-apa. Cuma waktu itu hampir tergoda saja. Tang San Sang pun menjawab dengan berkata, bukan tergoda, tapi aku bertekad untuk membimbing semua makhluk agar berbuat baik. Siluman juga perlu dibimbing. Terserah apa katamu, ucap Sun Wukong seakan tidak peduli. Tang San Sang pun berkata lagi, dasar, aku akan mulai bekerja. Dan ternyata Sun Wukong sudah tidur duluan. Di sisi lain terlihat Xiao Yu yang berkata, Di sini sangat nyaman dan luas. Wu Qing pun juga berkata, Guru mau menjelaskan kitab kepada Tuan Putri Tengkorak Putih. Perlu 2 hari, kita tunggu saja di sini. Bai Long yang melihat keramaian di luar pun berkata, di luar ramai sekali. Siluman di negara ini kelihatannya ramah sekali. Aku juga ingin pergi jalan-jalan.
Mendengar itu Wuching pun berkata, bahaya di jalur monster biasanya tidak mudah disadari. Sebaiknya jangan mencari masalah. Untuk menyelesaikan perjalanan ini, disiplin sangat penting. Mengenai disiplin, mana Patkai? Mendengar itu Bailong pun berkata, "Ih," dan Kaosu juga hilang. Di sisi lain diperlihatkan Yihu dan Patkai yang sedang bersenang-senang. Patkai pun berkata, "Adik, makan yang pelan. Aku sebagai senior di saat seperti ini perlu membawamu melihat-lihat dunia." Yihu dengan mulut yang penuh makanan pun menjawab, "Aku paling suka makan, juga pernah makan banyak orang." Patkai sambil tersenyum pun berkata, "Kita berpetualang bersama, tidak perlu saling membedakan mulai sekarang, kamu ikut saja denganku. Ku beritahu kamu, jalur monster ini sulit dilewati. Ada banyak penderitaan di luar sana. Nikmatilah selagi bisa. Ikut denganku, aku jamin ada untungnya." Di sisi lain terlihat Aoso yang sedang berjalan-jalan. Aoso pun berkata, "Jarang ada kota siluman seperti ini di jalur monster. Coba jalan-jalan deh. Waktu terakhir kali kemari, aku masih dalam wujud kuda. Coba lihat barang-barang ini. 100 keping jiwa. Sialan, harga barang sudah setinggi ini, kelihatannya cuma bisa merampas." Tak lama Aoso pun didatangi oleh anak kecil yang mengajaknya bermain. Tanpa basa-basi Aoso pun langsung menendang bola yang dipegang oleh anak kecil itu sambil berkata, "Menangislah. Menindas orang yang lemah, aku juga suka. Kegembiraan hanya ada saat sendirian." Tak lama kemudian tiba-tiba Aoso terkejut karena dia didatangi lebih banyak anak kecil untuk mengajaknya bermain. Aoso pun langsung kabur sambil dalam hati berkata, "Siluman-siluman kecil ini sedikit aneh." Di sisi lain terlihat putri siluman tengkorak putih yang sedang berada di suatu tempat. Dia pun sambil sujud berkata, "Ayah, perintahmu sudah kulaksanakan. Tang Sansang lumayan percaya padaku. Dengan memanfaatkan ini, aku membuat mereka menetap di dalam kota. Di antara mereka, yang paling sulit dihadapi adalah siluman besar Sumokong. Aku pernah dikalahkan olehnya." Terlihat dari dalam tumpukan tulang seperti ada yang ingin keluar dan berkata, "Sumokong dan Tang Sansang tidak perlu dipedulikan. Yang kuinginkan adalah kitab ajaib. Kitab ajaib yang kekuatannya tidak terbatas. Datang ke wilayahku tidak mungkin kulepas mudah itu." Putri siluman tengkorak putih pun berkata, "Ayah, biar aku yang melakukannya. Anda tidak perlu turun tangan." Mendengar itu Raja Siluman Tengkorak Putih dengan marah berkata, "Diam. Kamu sudah lupa betapa menyedihkannya kamu waktu itu. Dasar siluman yang haus pada cinta manusia biasa." Dan Putri Siluman Tengkorak Putih yang sedang meminta maaf kepada Kaisar Siluman Tengkorak Putih. Dan berkatalah Kaisar Siluman Tengkorak Putih, "Putriku sayang, kamu pernah membuatku kecewa. Aku menghukummu demi kebaikanmu. Apakah di hatimu masih ada Tang Sansang?" Putri Siluman Tengkorak Putih pun menjawab, "Aku sudah melupakannya. Aku akan tinggal di negara tengkorak selamanya, tidak akan ada pikiran lain." Pendekar Tengkorak Putih pun tiba-tiba menyela dengan berkata, "Mungkin sedikit sulit bagi Tuan Putri untuk membunuh Tang Sansang, aku bisa melakukannya." Pendekar Tengkorak Putih, aku hanya ingin membantu ayah. Meskipun ada siluman besar Sumokong, tapi di dalam negara Tengkorak Putih, posisi kita lebih menguntungkan. Aku yakin bisa menghabisi mereka semua. Benar, negara Tengkorak Putih berada di antara jalur Huangquan dan celah kehidupan. Aura kematian di tempat ini membuatku tidak bisa dikalahkan. Pendekar Tengkorak Putih, putra yang paling kupercayai, hadapilah orang-orang tidak penting itu, dan aku akan turun tangan sendiri. Malam ini, aura kematian Huangquan naiklah ke permukaan. Sin pun berpindah memperlihatkan Cupat Kai dan Yu yang sedang asik berpesta. Tiba-tiba Yu terlihat mual dan langsung muntah di situ. Pat Kai yang melihat itu pun berkata, "Hei, kenapa kekenyangan? Dasar." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba Pat Kai pun juga merasakan hal yang dirasakan Yu, dan Pat Kai pun berkata, "Wah, apa-apaan ini? Baunya busuk sekali. Makanan ini kenapa tiba-tiba jadi busuk?" Belum sempat bertindak, tiba-tiba salah satu wanita di sana langsung memegang pipi Cupat Kai dan berkata, "Kak Pat Kai, kenapa heboh sekali? Tidak apa-apa. Sini cium." Seketika dari mulut wanita itu mengeluarkan semacam busa yang terserap oleh Pat Kai. Di sisi lain terlihat Aoso yang masih disibukkan oleh segerombolan anak-anak yang terus mengajaknya bermain. Aoso pun berkata, "Hei, kalau tidak pergi, aku akan marah ya. Cari mati." Melihat anak-anak itu yang seakan tidak mendengar perkataannya, Aoso dalam hati pun berkata, "Siluman kecil ini, aura kematian mereka tiba-tiba menguat." Dan dengan marah, Aoso pun mencoba menyerang anak-anak itu sambil berkata, "Mau cari masalah denganku?
Akan kuperlihatkan pada siluman kecil seperti kalian kehebatan serangan petirku. Suara yang menyenangkan menangislah tulang kecil yang imut. Tiba-tiba salah satu siluman kecil itu memegang kaki Auso sambil mengajak bermain dan langsung menggigit kaki Auso. Di sisi lain Bailong berkata, Kak Patkai mereka entah pergi kemana, jam segini masih belum kembali. Pasti pergi main-main, orang itu sungguh membuat orang khawatir. Yu, apa kamu tidak menyadarinya? Menyadari apa? Patung kecil yang berada di pundak Xiuyu pun berkata, tenang sekali jalanan yang ramai tiba-tiba menjadi sepi. Wuqing pun yang sedang duduk merasakan kalau ada yang salah. Tiba-tiba dari luar terdengar pintu yang digedor sambil berteriak, buka pintu. Buka pintu. Mendengar itu Bailong pun berkata, suara Kak Patkai. Kencang sekali ketuk pintunya. Sebentar Kak Patkai, ada apa? Setelah pintu terbuka terlihat Patkai yang separuh wajahnya telah menjadi tengkorak. Seketika Patkai pun langsung mencekik Bailong yang berada di hadapannya. Bailong pun berkata, Kak Patkai, kamu ngapain? Xiu pun juga berkata, Hei! Patkai kenapa setengah bagian wajahnya menjadi tengkorak? Seketika Wuqing pun bangkit dan menampar pipi Cupatkai sampai Cupatkai tersungkur. Cupatkai pun mengatakan, kenapa kau memukulku? Sepertinya Cupatkai telah tercemar setengah aura gelap. Karena dia setengah sadar, dan dia masih bisa mengatakan agar semuanya pergi dari sini. Namun karena Wujing Bailang dan Xiuyu menyadari Cupatkai masih terkena aura kematian, sehingga mereka pengikat Cupatkai agar tidak menularkan aura kematian kepada yang lain. Untungnya pada saat Cupatkai menjadi pasukan mayat hidup, kemampuannya jadi memburuk, dan mereka bertiga pun pergi untuk mencari yang lain. Namun tiba-tiba tengah jalan terlihat Yu yang nampak sangat panik. Dan dia menjelaskan bahwa dia sedang dikejar-kejar pasukan-pasukan tengkorak. Dan nampaknya Yihu baik-baik saja. Dia tidak tercemar aura kematian. Yihu sangat kewalahan karena terlalu banyak pasukannya tengkorak putih. Dan tak lama kemudian benar saja terlihat banyak pasukan tengkorak datang dan menyerang mereka. Wuqing mengingatkan agar hati-hati jangan sampai digigit. Mereka bisa menjadi pasukan mayat juga. Dan secara tiba-tiba datang dari atas, ada yang menyerang Yihu dan Bailang pun siap. Mereka menendang dan mencakar pasukan tengkorak sampai jatuh. Xin pun berpindah ke Sun Wukong dan gurunya Sun Wukong berkata kepada gurunya bahwa putri sangat menyedihkan. Tak lama kemudian dari luar terdengar banyak orang dan akhirnya mereka berdua pun membuka pintu. Dan setelah pintu dibuka, ternyata yang datang adalah pasukan tengkorak putih yang sangat banyak. Melihat pasukan yang sangat ramai, Tang Sansan pun bertanya, kalian berencana untuk terus berdiri di sini? Ternyata mereka meminta agar Sun Wukong dan gurunya menemui kaisar. Mendengar itu, Tang Sansan pun berkata bahwa dia tidak pernah mendengar kalau ada kaisar di negara tengkorak, lalu berkata lagi, apa ada yang bisa kubantu? Lalu prajurit pun menjawab bahwa kaisar mereka menginginkan kitab ajaib. Di sisi lain Bailang dan kawan-kawan yang tengah menghajar para pasukan tengkorak tiba-tiba berhenti karena kedatangan putri tengkorak putih. Seketika berkatalah putri tengkorak putih kepada Yi, Wuqing, Bailang, dan Xiuyu untuk menyerah. Seketika itu juga putri siluman tengkorak putih mengeluarkan aura kematian yang sangat dahsyat. Dan tiba-tiba dari tangannya mengeluarkan ribuan tulang yang berubah menjadi tangan dan mencekik Bailang. Terlihat Bailang yang mencoba untuk membakar tulang itu dengan menggunakan jiwa naga api pun tidak berguna. Wuqing pun yang langsung mencoba untuk menyerang putri tengkorak putih berkata bahwa dia sangat kecewa karena gurunya sudah mempercayai dia. Akan tetapi dia malah mengkhianatinya. Putri siluman tengkorak putih pun hanya meminta maaf dan berkata untuk jangan terlalu serius di dunia monster. Wuqing pun tanpa segan lagi menghunuskan pedang ke arah putri siluman tengkorak putih. Dan secara mengejutkan serangan Wuqing ditangkis oleh kesatria tengkorak yang secara tiba-tiba datang. Wuqing pun terhempas oleh pedang kesatria siluman tengkorak putih yang membuatnya tersungkur ke belakang. Kaget karena pedang itu sangat cepat, Wuqing mencoba mengeluarkan jurusnya, tapi tidak bisa karena dirinya sudah tersegel oleh pedang tersebut. Ternyata pedang dari kesatria siluman tengkorak putih dapat mengunci kemampuan jurus lawannya. Melihat keadaan yang makin terdesak, Xiuyu pun berpikir kalau masih ada Patkai dan Yu yang dapat melawan kesatria tengkorak putih. Dan secara tiba-tiba, dari belakang Yihu terlihat telah berubah menjadi pasukan mayat hidup dan Cupatkai pun juga sama.
Mereka berdua telah menjadi pasukan mayat hidup. Seketika kesatria tengkorak tersebut tiba-tiba memegang Xiaoyu dan ingin membawanya ikut untuk bertemu kaisar. Namun dari belakang kesatria tengkorak tersebut muncul tulang yang sangat banyak berbentuk tangan dan langsung menyerang kesatria tengkorak itu, yang membuat tubuh dari kesatria tengkorak terpotong menjadi dua. Kejadian itu membuat Bailang, Wuqing, dan Xiaoyu heran. Sang kesatria tengkorak putih pun juga bertanya kenapa putri tengkorak putih melakukan itu semua. Putri siluman tengkorak putih pun menjawab, "Maaf, aku juga terpaksa." Lalu menyuruh para pasukan mayat untuk bubar dan menyembuhkan Patkai dan juga dipengaruhi aura kematian. Setelah itu, sang putri pun menjelaskan bahwa yang pemimpin dari negeri ini adalah ayah dari putri. Dan setiap tindakan dari putri tengkorak putih pun akan tetap diawasi oleh ayahnya. Dan setelah menjelaskan masalahnya, Tuan Putri pun menuntun mereka untuk menemui guru Agung Tangsansang selagi ayahnya belum datang. Mendengar itu, kesatria siluman tengkorak putih pun berkata, kalau putri tengkorak putih melepaskan aura kematian, maka putri tengkorak putih tidak akan bisa bertahan hidup. Kesatria siluman tengkorak putih itu pun juga bertanya mengapa putri siluman tengkorak putih melakukan ini. Apakah karena cinta? Putri siluman tengkorak putih pun menjawab kalau cinta itu berlebihan. Aku hanya ingin melakukan sesuatu agar diriku terasa hidup, tidak hanya menjadi tengkorak yang tidak berarti. Mendengar itu, kesatria siluman tengkorak putih pun berkata kalau putri siluman tengkorak putih memang pantas merasakan cinta. Tuan Putri yang mendengar itu pun berterima kasih kepada kesatria siluman tengkorak putih karena dia selalu melindunginya. Dan juga putri siluman tengkorak putih juga mengingatkan bahwa dia dan kesatria hanyalah menjadi boneka saja. Setelah ayahnya berhasil mendapatkan kitab ajaib, mereka akan mati semua. Setelah itu, Tuan Putri pun langsung dengan cepat mengajak mereka untuk mengikutinya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba dari bawah muncullah sesosok tengkorak besar dan membuat Bailang dan yang lainnya kaget. Chapter dimulai dengan menjelaskan pengumpulan energi yang merupakan cara para siluman meningkatkan kekuatan. Setiap siluman memiliki energi mereka masing-masing, seperti Patkai yang hanya bisa berubah wujud dan mengumpulkan energi pegunungan di wilayah sekitar hutan. Jenis energi yang semakin langka biasanya kekuatannya lebih besar. Ada jenis siluman yang kekuatannya hanya berada di tempat yang khusus di dunia ini. Wilayah pergerakan mereka sangat sempit, tapi mereka bisa masuk ke tingkat pengumpulan energi yang kuat. Siluman yang langka ini kalau bertarung dengan mengandalkan wilayah, biasanya tidak akan bisa dikalahkan. Kaisar Tengkorak Putih adalah salah satunya. Semua ini dimulai dari lembah yang penuh dengan aura kematian 9 alam ini. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang raja yang terluka sampai ke tempat ini. Dia terjatuh karena kelelahan, sampai merasa dirinya tidak bisa bangkit lagi. Dan ia pun terendam di antara para mayat. Setelah bertahun-tahun dia terbangun dan menyadari dirinya bahwa dia telah melampaui batas hidup dan mati, dan mayat 9 alam menggerogoti tubuhnya hingga membersihkan tulangnya. Dia adalah siluman tengkorak putih yang pertama dan juga salah satu siluman paling mengerikan di jalur monster ini. Dengan tekadnya dia membangun kastil di tengah lautan mayat, lalu menciptakan banyak lagi siluman tengkorak dengan api kuburan. Dia membangun kembali kerajaan yang sudah hilang yang sekarang disebut Negara Tengkorak Putih. Dan kita kembali lagi ke Bailang dan kawan-kawannya. Mereka kaget dengan sosok tengkorak yang sangat besar yang tiba-tiba menghadang mereka, katanya. Kaisar Tengkorak pun menghampiri Tuan Putri dan bertanya kenapa Tuan Putri melakukan hal ini kalau sudah tahu akan dihukum mati. Apakah Tuan Putri tidak takut? Tuan Putri menjelaskan bahwa dia hanyalah setitik bola api kuburan. Dan dia juga tidak takut bila dia kembali ke wujud asalnya. Kaisar Tengkorak pun bertanya lagi apakah ini demi Tangsansang. Tuan Putri pun menjawab bisa dibilang begitu. Kaisar Tengkorak pun berkata kalau dirinya ingin hidup selamanya maka harusnya membantu Kaisar Tengkorak. Tuan Putri pun berkata tidak. Terkadang mencintai seseorang harus membiarkan dia pergi. Aku akan berusaha membuat dia pergi dengan selamat meski harus bertarung dengan ayah. Kaisar Tengkorak yang mendengar itu pun tertawa sambil berkata, lucu sekali, bertarung denganku. Ada siluman tengkorak putih yang mau melawanku. Bukannya sangat lucu? Siluman rendahan yang tidak tahu diri. Dan seketika Kaisar Tengkorak mengeluarkan ratusan tulang yang salah satunya berhasil menusuk Tuan Putri.
Sedangkan Bailang dan kawan-kawan bisa menghindarinya. Seketika Wuqing dan Bailang pun langsung maju untuk menyerang kaisar tengkorak tersebut. Juga terlihat Pat Kai yang seperti terlihat berani mau menyerang, ternyata malah mengajak Xiao Yu untuk bersembunyi. Kembali ke Wuqing yang menyerang menggunakan topeng lautan pasir, serta Bailang yang menggunakan jiwa naga apinya melesat menerobos kaisar tengkorak putih. Yu yang tak mau kalah pun juga melancarkan serangan cakarnya kepada kaisar tengkorak putih. Ternyata cakaran dari Yu tidak mempan sama sekali. Dan tiba-tiba Yu pun langsung dicengkram oleh kaisar tengkorak putih. Mengetahui di tubuh Yu memiliki sedikit aura kematian, kaisar tengkorak tersebut langsung menyedot aura Yu sampai menjadi tengkorak. Kemudian dia pun dimakan oleh kaisar tengkorak putih tersebut. Xiao Yu, Bailang, dan Wuqing pun kaget melihat hal itu. Tidak hanya sampai di situ, Wuqing pun juga diserap oleh kaisar tengkorak yang membuat Wuqing beserta pasirnya kehisap dan dimakan. Setelah itu kaisar tengkorak langsung menoleh ke Bailang dan langsung menepuk Bailang seperti menepuk nyamuk. Kemudian di sela-menyela kepanikan semua orang, Tuan Putri bangkit dan meminta Pat Kai agar cepat pergi untuk mencari guru mereka. Begitu mereka melewati lembah ini, kaisar tengkorak putih akan sulit mengikutinya. Dan Tuan Putri pun mengatakan bahwa sulit melawan dia karena ayahnya mempunyai energi di tempat ini, sehingga tidak mudah untuk membunuhnya. Di sini Tuan Putri berniat untuk mengulur waktu agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Seketika Tuan Putri pun mengeluarkan aura kematian 9 alam. Dengan berkata aura kematian 9 alam berkumpul, terlihat Tuan Putri yang diselimuti aura kematian 9 alam. Setelah itu dari bawah keluarlah tangan tengkorak yang sangat besar. Tangan tengkorak putih. Kata Tuan Putri, tengkorak kaisar tengkorak pun tertangkap. Kemudian Tuan Putri menyuruh Pat Kai untuk cepat pergi. Mendengar itu Pat Kai dan Xiao Yu pun menghampiri Bailang untuk mengajaknya pergi bersama. Tiba-tiba dari atas terlihat pasukan tengkorak dan berkata, kalian tidak perlu kemana-mana Tang San Sang, dan Wukong sudah tertangkap. Dan mereka semua pun disuruh untuk tunduk kepada kaisar. Kaisar yang melihat itu pun terlihat sangat senang. Mimpi kalian sudah hancur, katanya. Dan kaisar tengkorak pun lolos dari cengkraman Tuan Putri, dan seketika langsung membanting Tuan Putri dan menyembur Tuan Putri dengan tulangnya. Dan setelah itu kaisar menyuruh kesatria tengkorak putih untuk mengawasi Tuan Putri. Kesatria tengkorak putih pun berkata, Putri berbaringlah dengan tenang. Dan Tuan Putri meminta untuk dibunuh. Sisi lain terlihat Bailang, Xiao Yu, dan Pat Kai yang sudah terkepung. Mereka pun mengingat aturan perjalanan ke barat nomor 10, yaitu mereka menyerah. Kaisar tengkorak pun nampak sangat senang karena sudah menang dan mendapatkan kitab suci. Tang San Sang pun dicengkram oleh kaisar dan mencoba untuk memakannya agar Tuan Putri kembali lagi ke sisinya. Ternyata belum sempat dimakan. Tang San Sang langsung bangun dan berkata bahwa Tuan Putri tengkorak putih bukan barang pribadinya. Jadi jangan memaksanya melakukan apapun. Dasar ayah egois yang sesat. Melihat kaisar yang penuh aura jahat, Tang San Sang pun sedikit menhajar kaisar agar arwah gelapnya menghilang. Seketika semua yang ada di sana pun kaget dengan apa yang terjadi. Sebenarnya situasi ini sudah diatur sejak awal. Kesatria tengkorak putih telah bercerita pada Tang San Sang sewaktu masih dalam perjalanan menuju negeri tengkorak putih dan bersekongkol untuk menghabisi kaisar tengkorak putih. Dan benar saja Sun Wukong melepaskan diri dan langsung berubah menjadi kera raksasa. Akhirnya Sun Wukong bisa menunjukkan kemampuannya. Sun Wukong pun berkata, aku Sun Wukong di sini. Dan langsung memukul kaisar tengkorak putih sampai jatuh tersungkur. Dan di situ kaisar tengkorak putih baru sadar bahwa mereka semua telah mengkhianatinya dan Tuan Putri pun dibebaskan oleh kesatria tengkorak putih. Kesatria tengkorak putih pun mengungkapkan bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Dan dia mengatakan bahwa selama ini dia menyukai Tuan Putri. Akan tetapi hatinya hanya kosong tidak berisi dan di dalamnya hanya tersisa debu. Dia juga berkata kalau Tuan Putri tidak salah jika menyukai Tang San Sang karena hatinya berbeda tidak seperti dirinya. Tuan Putri pun sedikit tersentuh dengan perkataan kesatria tengkorak putih dan berkata, kamu tidak perlu berbuat seperti ini untukku. Aku tidak pernah menyukaimu. Kesatria tengkorak putih pun nampak tidak keberatan akan hal itu. Setelah itu datanglah pasukan tengkorak putih yang langsung menanyakan keadaan Tuan Putri. Ternyata banyak pasukan yang mendukung Tuan Putri dan mereka pun menyerang pasukan kaisar tengkorak putih.
Melihat kesempatan itu, Cupat Kai pun menghampiri Bailang untuk mengajak Xiuyu pergi, biar masalah di sini diserahkan pada gurunya. Setelah itu, terlihat kesatria tengkorak putih yang meluncur ke arah Kaisar Tengkorak Putih untuk menyerangnya. Belum sempat Kaisar Tengkorak melakukan serangan, Sumokong pun langsung memukul Kaisar Tengkorak Putih yang membuat perutnya jebol. Kemudian dengan barbar, Sumokong pun mengangkat Kaisar Tengkorak Putih dan mengoyaknya sampai terbelah menjadi dua. Setelah itu, terlihat Wu Qing dan Yi Hu yang terjatuh. Melihat itu, Tang Sansang pun merasa sudah aman karena Kaisar Tengkorak Putih sudah musnah. Namun tiba-tiba dari mulut Gokong terlihat aura kematian. Lalu, seketika Gokong pun langsung tersungkur. Ternyata Kaisar Tengkorak berubah menjadi kecil dan menusuk Sumokong dari belakang. Ini adalah wujud Kaisar yang sesungguhnya. Semua pun terheran-heran karena belum ada yang pernah melihat wujud Kaisar yang seperti ini, dan juga karena Kaisar yang berubah menjadi kecil ini langsung mengumpulkan aura kematian 9 alam yang membuat aura silumannya semakin meningkat dan membuat dirinya semakin kuat. Dengan cepat Kaisar Tengkorak Putih pun langsung menyerang Tang Sansang. Walaupun sempat menghindar, namun Kaisar langsung mengikut Tang Sansang sampai membuatnya jatuh dan menimpa bangunan hingga hancur jadi puing-puing. Melihat itu, kesatria Tengkorak pun ingin membantu menyerangnya. Namun sayang, kesatria Tengkorak pun dikalahkan dengan mudah hingga membuatnya terbunuh. Cerita dimulai dengan menceritakan asal-usul negeri Tengkorak. Cerita di sini melanjutkan asal-usul Kaisar Tengkorak yang sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Jadi dahulu di bawah kerajaan Tengkorak ini, para siluman Tengkorak tercipta dari api-api yang berterbangan. Dan yang menciptakan mereka adalah Kaisar atau ayah dari para Tengkorak. Namun, karena Kaisar Tengkorak memiliki kebencian yang sangat luar biasa, sehingga mereka yang diciptakan cuma menjadi bahan tekanan dan pelampiasan saja. Dan pada saat rombongan Tang Sansang melewati tempat ini untuk mencari kitab suci, Tuan Putri malah jatuh cinta padanya. Namun pangeran memperingati agar Tuan Putri tidak jatuh cinta kepada seseorang, karena dia hanya tengkorak dan tidak mungkin untuk bersatu. Bahkan jikalau Kaisar sampai tahu, maka Kaisar akan tidak suka terhadapnya. Scene pun berpindah pada saat ini. Terlihat kesatria Tengkorak Putih yang dibunuh oleh ayahnya atau Kaisar Tengkorak Putih. Kaisar terlihat sangat sombong, bahkan merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xiao Yu pun berkata orang itu terlalu hebat. Namun Bailang tetap menegaskan bahwa sekuat-kuatnya orang pasti ada kelemahannya. Cupat Kai pun mengatakan bahwa kelemahan Kaisar Tengkorak ini sulit dicari karena Wukong sudah tidak ada. Kaisar pun mulai mengumpulkan aura kematiannya lagi, dan pasukan mayat hidup kembali menyerang Bailang dan kawan-kawan. Di sisi lain, Tuan Putih yang sudah tak berdaya berkata, walaupun harus mati dia tidak akan menurut lagi kepada Kaisar Tengkorak Putih. Dan Tuan Putri pun kembali mengaktifkan jurus tangan besarnya untuk menangkap Kaisar. Namun belum sampai menangkap Kaisar, tantangan itu pun terpotong oleh tebasan pedang sang Kaisar. Kaisar pun berkata, Yingxi, aku selama ini selalu bermurah hati padamu. Di antara banyak siluman tengkorak di negara ini, aku paling memanjakanmu. Tapi kamu malah memberontak. Dan seketika Kaisar pun melompat dan memukul Tuan Putri hingga jatuh. Melihat kejadian itu, para pasukan yang membela Tuan Putri tidak terima dan menyerang Kaisar Tengkorak. Karena memang putrilah alasan mereka bangkit. Namun nyatanya tebasan pedang mereka dengan mudah ditangkis oleh Kaisar, dan semua yang membela Tuan Putri dibantai habis oleh Kaisar. Kemudian Tuan Putri pun dipenggal oleh Kaisar, dan kepalanya dipegang seperti bola basket. Namun tiba-tiba Kaisar merasakan hal yang tidak nyaman. Dan ternyata itu karena Tang Sansan yang sedang membacakan doa untuk mengusir arwah jahat. Dengan kekuatan doa itu dapat membuat para mayat hidup menutup telinga mereka, sehingga memberi kesempatan kepada Bailang dan kawan-kawan untuk menyerang balik.
Namun di sisi lain terlihat kaisar yang masih bisa menahannya. Lalu kepala Tuan Putri pun dijatuhkan, kemudian kaisar langsung menyerang Tang Sansang. Kaisar melompat sambil menahan mantra tersebut, kemudian menghunuskan pedang ke arah Tang Sansang. Dan secara tiba-tiba ada sebuah serangan petir yang mengenai kaisar. Dan benar saja, Aoso datang untuk menyelamatkan mereka. Tang Sansang pun bertanya, kenapa baru datang? Dari mana saja kamu? Aoso pun menjelaskan bahwa dia telah digigit oleh pasukan makhluk hidup dan tertular aura kematian. Namun secara tiba-tiba ada yang menolongnya dengan menjatuhkan obat penawar. Tang Sansang pun bertanya, obat dari siapa? Aoso pun menjawab, pasti orang yang mengagumiku. Tang Sansang pun berkata, jangan bahas itu dulu, mari bantu saya mengalahkan Kaisar Tengkorak. Namun seketika Kaisar pun menyerang Aoso, karena dia sudah datang, jadi harus mati juga, kata Kaisar Tengkorak Putih. Dan mereka pun saling menyerang, terlihat pertarungan yang sengit sekali. Aoso pun mengeluarkan petirnya dengan coba membakar kaisar tersebut. Namun kaisar tidak terluka dan berkata, hanya segitu saja kemampuanmu. Dan kaisar pun langsung menebas Aoso, beruntung Aoso berhasil menghindarinya, namun Aoso pun malah terkena pukulan dari kaisar. Terlihat Aoso yang kewalahan. Tang Sansang pun menyindir Aoso yang tidak memiliki sedikit pun jiwa bertarung dan berteriak, Gokong masih belum bangun juga. Dan tiba-tiba Gokong pun bangkit dan langsung mencengkram kaisar. Di sisi lain terlihat tulang-tulang kesatria tengkorak yang sedang memancarkan energi, yang sepertinya dia akan hidup kembali. Dan benar saja dia hidup kembali, dan nampak ingin bertarung lagi dengan kaisar tengkorak. Kembali lagi pada Gokong yang telah kembali bangun dari tidur panjangnya. Dia berkata, aku sudah kembali. Cuma sedikit lengah namun langsung ditusuk olehmu, aku jadi tertidur begitu lama, katanya sambil memegang kaisar. Ternyata mantra yang dibaca Tang Sansang bertujuan untuk membangunkan Sun Wukong dan menghilangkan arwah gelap yang disebabkan oleh pedang kaisar. Kaisar pun kaget dan untuk berbicara, siluman keras sudah terbangun, dia seharusnya sudah disegel oleh aura kematian 9 alam. Tang Sansang pun mengingatkan Gokong supaya berhati-hati dengan pedangnya, namun Gokong berkata tidak mudah lagi untuk menusukku. Gokong pun melempar kaisar sampai menghancurkan beberapa bangunan. Gokong pun sambil berteriak berkata, untuk pergi sana, aku ngantuk. Aku pengen tidur pulas. Lalu Gokong pun mengeluarkan jurus kera tubuh baja. Gokong pun seketika langsung menyerang kaisar kembali, namun pukulan Gokong dapat dihadang oleh pedang kaisar. Kaisar pun mencoba untuk menyerang balik Gokong, namun karena Gokong sudah menggunakan jurus tubuh baja, pedang kaisar pun tidak mempan. Akhirnya tongkat Sun Wukong pun mampu memukul kaisar. Dan seketika itu juga Sun Wukong mengeluarkan jurus bayangannya, yang membuat dia menjadi ribuan ekor. Dan kaisar pun terpukul jatuh. Akan tetapi kaisar langsung bangkit dan berhasil mencekik Sun Wukong. Untung saat itu datang kesatria tengkorak yang langsung menusuk kaisar. Kaisar pun heran kenapa kesatria tengkorak masih hidup. Namun setelah menusuk kaisar, kesatria tengkorak pun kembali lenyap. Ternyata pedang dari kesatria tengkorak mampu menyegel aura gelap dari dalam tubuh kaisar. Dan seketika itu juga Tang Sansang melihat titik lemah dari kaisar, dan Sun Wukong pun datang langsung memukul pedang kaisar sampai hancur berkeping-keping. Dan perlahan-lahan aura itu pun menghilang. Kemudian tubuh kaisar pun hancur berkeping-keping. Sun Wukong pun berkata, akhirnya bisa menghabisinya. Kali ini tidak akan hidup kembali. Pedang kuno yang penuh dengan aura kebencian ini merupakan penyebab berkumpulnya aura kematian 9 alam.
Dan seketika itu juga para mayat hidup pun kembali menjadi sadar. Dan Tang Sansang pun memungut kepala Tuan Putri sambil menanyakan keadaannya. Dan meminta warga yang lain untuk meletakkan Tuan Putri di atas tanah kuburan, agar esoknya akan kembali seperti semula. Tuan Putri bersedih karena ditinggalkan orang-orang yang disayanginya. Dan setelah kejadian itu rombongan Tang Sansang pun bersiap untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Namun dari sudut reruntuhan terlihat sesosok manusia burung yang secara tiba-tiba mendatangi Ao. Siapakah dia? Dan bersambung. Apabila kalian penasaran dengan video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe serta pukul loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita selanjutnya. See you.